Bilangnya mau ikut seminar sekaligus reuni bersama teman kuliah serta dosennya. Hingga meminta uang 10 juta untuk bekal di jalan kepada kekasihnya. Tapi ternyata... Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Kamu jadi nginep di Bogor? Emangnya nggak bisa langsung pulang aja? Kalau udah selesai seminarnya, langsung pulang aja, kata Farida sambil menatap Tristan. Sebelum Tristan pergi, Farida menyempatkan datang ke rumah kekasihnya itu. Karena hari ini Tristan, kekasih Farida, akan pergi ke Bogor dengan alasan ada acara seminar di kampusnya yang dulu. Farida, si gadis polos yang selalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh kekasihnya itu, tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Gak bisa sayang, aku harus nginep dulu di sana. Tapi aku bingung, soalnya sekarang aku gak pegang uang sama sekali buat di jalan nanti, kata Tristan dengan memelas sambil menggenggam tangan Farida. Sebenarnya aku gak mau pergi karena aku gak punya ongkos. Tapi gak enak kalau aku gak pergi, soalnya aku diundang langsung sama dosen pembimbing aku yang selalu bantuin aku dulu. Farida pun tampak kasihan pada kekasihnya itu. Tanpa basa-basi, dia pun langsung meraih handphonenya dan membuka aplikasi mobile banking miliknya. Butuh berapa? 5 juta cukup? Tanya Farida. 5 juta ya? Tristan menjeda perkataannya sambil berpura-pura memijat kepalanya yang tidak pusing. Kayaknya kurang sih yang kalau segitu. Soalnya aku harus bayar uang iuran alumni juga. Terus aku juga kan di sana nginep di hotel. Terus sama makan aku juga kan aku harus bayar sendiri. Tapi kalau kamu ngasih gitu ya nggak apa-apa. Jadi berapa semuanya? Pria itu menunjukkan kedua tangannya dengan 10 jarinya sambil tersenyum manis. Padahal baru 2 minggu lalu Farida mengeluarkan uang untuk biaya perbaikan mobil Tristan dengan nominal yang tidak sedikit. Sekarang dia kembali harus mengeluarkan uang untuk pujaan hatinya itu. Menurut Farida itu bukan masalah. Selama ia masih bekerja di perusahaan milik neneknya, maka uangnya akan terus mengalir ke rekeningnya. Udah nih, Farida menunjukkan bukti transfernya kepada Tristan. Dengan senyuman ceria dan penuh semangat, Tristan pun memeluk Farida. Makasih ya sayang, kamu yang paling terbaik buat aku. Di saat yang bersamaan, seorang perempuan parubaya menghampiri Farida dan juga Tristan. Dia membawa 2 cangkir teh hangat untuk menemani pembicaraan keduanya. Gak usah repot-repot mah, Farida kan bisa bikin sendiri. Setiap Farida yang merasa sungkan. Wanita itu adalah ibunya Tristan, karena hubungan Farida dan Tristan sudah cukup lama. Jadi Farida memanggil ibu Tristan dengan sebutan mama. Karena dia sudah menganggap ibunya Tristan sebagai ibu kandungnya sendiri, walaupun mereka belum menikah. Gak apa-apa, ini kan cuma teh hangat aja. Lagian gak enak kalau ngobrol gak ditemenin teh, nanti seret loh, kata ibu Tristan sambil meletakkan nampan yang berisi 2 gelas teh hangat itu di meja. Aduh, aku hampir kesiangan nih. Aku mandi bentar ya Beb, ucap Tristan sambil beranjak dari tempat duduknya dan mencium kening Farida. Walau dilihat oleh ibunya, Tristan tidak segan melakukan hal itu. Ngapain bawa HP? Katanya mau mandi, kata Farida sambil mengerutkan kedua alisnya. Sudah 1 bulan ini Tristan selalu membawa handphonenya kemana dia pergi. Padahal dulu pria itu selalu meletakkan ponselnya dan bahkan tidak pernah sibuk dengan ponselnya di saat dia bersama Farida. Aku mau sekalian hubungin Bara sayang, katanya mau berangkat bareng, kata Tristan sambil menunjukkan deretan giginya dan masuk ke dalam kamar mandi. Nak Farida, besok kalau libur main kesini aja. Mama sama Oci di rumah cuma berdua, ucap ibu Tristan. Ya mah, kalau Farida gak sibuk di kantor, Farida main kesini ya mah. Emang papa gak jadi pulang? Ayah Tristan bekerja sebagai pilot dan ia hanya bisa pulang setahun sekali. Itu pun hanya sebulan di rumah. Sisanya kembali ke tempat bekerja. Akan tetapi, sudah setahun ini ayah Tristan tak kunjung pulang dengan alasan banyak pekerjaan. Mama gak tahu nak, soalnya papa gak bisa dihubungin. Seketika raut wajah ibunya Tristan berubah saat membicarakan tentang suaminya. Sehingga Farida langsung mengalihkan pembicaraan sampai akhirnya Tristan sudah siap untuk berangkat. Sebagai kekasih yang baik, Farida membantu membawakan barang-barang Tristan ke mobil dan menyusunnya dengan rapi. Padahal di rumahnya sendiri dia tak pernah melakukan hal itu.
Setelah semuanya sudah siap, Tristan pamit pada Farida dan juga ibunya. Tak lama kemudian setelah Tristan pergi, Farida pun pamit karena harus segera kembali ke kantor. Farida sempat jatuh sakit selama 3 hari sehingga banyak kerjaan yang tertunda dan harus ia selesaikan sesegera mungkin. Setelah ia merenggangkan otot-ototnya, dia pun menatap jam dinding yang ternyata sudah pukul 8 malam. Pantas saja suasana kantor sudah sepi. Tak lama terdengar suara ketukan dari luar dan memunculkan wajahnya di kaca. Seketika Farida terkejut, ternyata itu seorang perempuan berambut panjang yang juga membawa 2 cangkir kopi di tangannya. Siapa lagi kalau bukan Vivi, sahabatnya Farida. Bisa gak sih kalau masuk itu jangan bikin orang kaget? Udah rambutnya panjang, gak diikat lagi. Ucap Farida mengerutu sambil membereskan berkas-berkas yang ada di meja kerjanya. Ngopi dulu nih biar melek, kata Vivi sambil meletakkan 2 gelas kopi di atas meja. Kalau kerja itu ingat waktu, kata Vivi menasihati sahabatnya. Terus lo ngapain di sini? Tanya Farida sambil menunggu kopi yang dibawakan oleh Vivi. Gue lagi galau nih. Tiada hari tanpa kata galau, itulah Vivi. Setiap dia datang ke ruangan Farida atau setiap ia menelpon, ia selalu saja membicarakan hal yang sama. Kan gue udah bilang, laki-laki gila kayak suami lo itu harusnya ceraiin aja. Cowok lain masih banyak yang lebih baik mau sama lo, kata Farida menasihati sahabatnya. Corek, apaan emang? Lo pikir pernikahan itu kayak orang pacaran? Segampang itu, putus nyambung. Hubungan Vivi berbeda dengan Farida. Farida selalu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Tristan. Akan tetapi, Vivi selalu diberikan apa yang dia inginkan oleh Sofyan suaminya. Wajar saja sih, karena mereka memang sudah menikah. Jadi berbeda dengan Farida yang sudah lama pacaran tapi tak kunjung dinikahi oleh Tristan. Walaupun dia selingkuh berkali-kali, kata Farida sambil menyatukan kedua alisnya. Terus apa bedanya sama cowok lo? Ucap Vivi dengan wajah juteknya. Siapa yang selingkuh? Dia itu gak pernah, tapi lo yang selalu nutup mata dan telinga. Seakan gak tahu dan gak mau tahu padahal lo tahu. Vivi langsung menyelam perkataan Farida dan mereponselnya dari dalam tas. Farida tidak pernah percaya apa yang dikatakan oleh Vivi. Menurut Farida, sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya omongan orang. Mereka berdua kembali menikmati secangkir kopi. Lalu tiba-tiba, apa-apaan nih? Kata Vivi dengan kesal sambil menatap layar handphonenya dan beranjak dari tempat duduknya. Ada apa sih? Tanya Farida dengan wajah kesal. Bukannya menjawab, Vivi malah langsung menangis histeris, lalu membanting ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Sepertinya ada kejadian buruk yang menimpa Vivi dan Farida harus segera bersiap-siap, karena sebentar lagi pasti akan ada kesialan yang jatuh menimpanya. Percaya tidak percaya, kalau salah satu mendapatkan kesialan, maka itu akan menular, dan itu pasti akan terjadi dalam waktu dekat ini. Lo kenapa? Cerita dulu, jangan langsung nangis, gue gak ngerti. Anterin gue sekarang, kata Vivi langsung menarik tangan Farida dan bergegas meninggalkan kantornya. Vivi menghentikan mobilnya di salah satu tempat clubbing yang tersembunyi di dalam sebuah mall. Lebih tepatnya lagi di antara deretan ruko yang ada di luar mall. Vi, ngapain kita kesini? Senakal-nakalnya Farida bersama sahabatnya, tapi dia tidak pernah menginjakkan kaki di tempat seperti itu. Ada pisau enggak? Bukannya langsung menjawab, Vivi malah sibuk mencari barang yang sama sekali tidak pernah Farida bawa. Ngapain sih Vi? Buat apa? Tanya Farida kebingungan. Tiba-tiba Vivi langsung keluar dari mobil dengan wajah sangarnya, membuat Farida semakin bertanya-tanya. Farida yang tidak ingin sendirian di dalam mobil memutuskan untuk ikut masuk ke dalam bersama Vivi. Betapa terkejutnya dia ketika mereka disambut perempuan dengan pakaian kurang bahan, dengan memperlihatkan belahan dada dan lekuk tubuh mereka sangat terlihat jelas. Cari siapa kak? Tanya petugas keamanan yang sedang berjaga di depan meja resepsionis. Saya mau ke room 205, jawab Vivi dengan tegas. Pria bertubuh kekar itu langsung menoleh ke arah petugas resepsionis, lalu berbisik padanya. Entah apa yang sedang mereka diskusikan, tapi sepertinya mereka mencoba menghalangi Vivi untuk masuk ke dalam. Lama. Ia langsung masuk begitu saja. Kemudian petugas keamanan itu kemudian berlari mencegah Vivi untuk masuk ke ruangan itu. Maaf kak, jangan masuk dulu, kata petugas keamanan itu menarik tangan Vivi yang kecil, sehingga membuat Vivi hampir saja terjatuh. Weh, jangan kasar gitu dong, bentak Farida tak terima melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu.
Walaupun tubuhnya tidak sebesar petugas keamanan itu, tapi kekuatan Farida lebih besar daripada Vivi. Lo jadi petugas keamanan jangan kasar dong. Maaf kak, saya nggak sengaja, tapi kakaknya jangan masuk dulu, kakak tunggu di sini saja. Ucap petugas keamanan itu sambil menatap Farida dan Vivi bergantian. Ngapain gue harus nunggu, ha? Lo mau ngumpetin pelakor gitu? Bentak Vivi. Seketika Farida menoleh ke arah Vivi dengan wajah kaget, karena sampai detik ini pun dia belum tahu kenapa Vivi mengajaknya ke tempat ini. Maaf kak, bukan begitu, tapi... Awas! Bentak Vivi. Akan tetapi badan petugas keamanan itu lebih besar daripada badan Farida dan Vivi, sehingga menghalangi jalan untuk mereka lewat. Vivi! Suara seorang wanita membuat Farida dan Vivi menoleh ke arah suara. Seorang wanita berlarian dengan memakai pakaian dress mini dan high heels. Dengan nafas yang tersengal-sengal, perempuan itu berbisik kepada petugas keamanan. Hingga akhirnya Farida dan Vivi bisa masuk ke dalam tanpa dihalangi lagi. Wanita itu menggandeng tangan Vivi dan membawanya ke sebuah ruangan, di mana banyak perempuan yang memakai pakaian kurang bahan itu sedang berkumpul. Tolong semuanya keluar dulu, mami ada tamu penting, ucap wanita itu. Yang kemudian mereka semua mengikuti perkataan wanita itu dan keluar satu persatu. Minum dulu nih. Wanita itu memberikan 2 botol air mineral kepada Farida dan juga Vivi. Kenapa lo harus ribut di depan? Kan gue udah bilang, kalau lo mau kesini lo tinggal bilang nama gue aja. Gimana gue gak bikin ribut setelah gue lihat foto pelakor lagi mesra-mesraan sama suami gue? Jawab Vivi sambil meremas botol minuman yang telah habis. Ya gue paham Vi, tapi gak gini caranya. Kalau gini yang ada suami lo malah kabur. Untung aja gue bilang sama security supaya gak kabarin suami lo kalau lo ada di sini. Tatapan wanita itu kini beralih kepada Farida. Ini Farida? Tanya wanita itu. Farida hanya menganggukkan kepala. Lalu entah tahu dari mana dia dengan Farida. Yang jelas Farida tidak pernah mengetahui jika Vivi punya teman yang bekerja di tempat seperti ini. Kenalin, gue Luna, temannya Vivi. Wanita itu sambil mengeluarkan tangannya kepada Farida. Farida, ucapnya menerima uluran tangan dari Luna dan keduanya bersalaman. Udah buruan, kapan kita datenginya? Gue udah gak sabar nih pengen bejek-bejek laki gue. Kalau kelamaan yang ada mereka keburu makin mabuk. Mereka lagi naik, barang yang mereka pakai bagus jadi bakal lama sedarnya. Mending lo sabar dulu. Entah apa yang sedang dibicarakan oleh Luna. Sebagai orang awam, Farida sama sekali tidak paham arti dari perkataan Luna. Ya udah gak apa-apa, biar sekalian. Mereka gue kasih shock terapi. Tapi jangan bikin keributan ya, ntar gue yang kena. Oke, aman. Vivi beranjak dari tempat duduknya. Ayo cepetan, kata Vivi tak sabar. Akhirnya mereka bertiga pergi ke ruangan 205 yang ada di lantai 2. Sebagai saksi dari pengawal Vivi, Farida berjalan di belakangnya. Jantungnya terdengar kencang, entah apa yang akan terjadi setelah ini. Ketika mau masuk ke dalam ruangan, suasananya gelap dan alunan musik terdengar sangat kencang. Farida sampai tak bisa melihat wajah orang yang berada di dalam sana. Akan tetapi dia hanya mengikuti langkah Vivi dan juga Luna. Lo tenang, lo jangan. Belum juga Luna menyelesaikan percakapannya, akan tetapi Sofyan. Dengan sekuat tenaga Vivi berteriak dan menendang pintu yang ada di hadapannya. Ternyata di dalam room karaoke itu ada sebuah kamar, dan di dalam kamar itu Vivi melihat suaminya sedang bermesraan dengan perempuan lain. Kata-kata kotor dan segala binatang keluar dari mulut Vivi. Sambil berteriak tanpa ragu, ia langsung menjambak rambut perempuan yang sedang bersama suaminya itu. Bun, jangan gini Bun, lepasin Bun. Sofyan dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan tangan Vivi yang sedang menjambak perempuan itu. Tanpa disadari, saat ini ada Farida dan juga Luna yang sedang berada di sana juga. Untung saja Farida memakai masker dan dengan terpaksa maskernya dia pakai untuk menutupi matanya. Lepasin, biar gue hajar perempuan laknat ini. Berani-beraninya dia ganggu rumah tangga gue. Entah dari mana Vivi mendapatkan tenaga sekuat itu, sehingga ia berhasil mendorong tubuh suaminya hingga terjatuh. Sofyan lalu menoleh ke arah Farida dan Luna. Dia langsung menutupi tubuhnya dengan selimut dan berlari ke kamar mandi. Suami lo yang mau sama gue, dia yang rela bayar gue buat nemenin dia, teriak perempuan itu. Tak lama kemudian Luna mencoba memisahkan Vivi dan juga perempuan gila itu. Vi, udah Vi, kita gak bisa main. Belum selesai Luna bicara, langsung dibentak oleh Vivi. Diem loh, gue gak bisa biarin dia hidup. Sofyan yang baru saja keluar dari kamar mandi kembali menghampiri Vivi. Tanpa diduga, Sofyan mendorong tubuh Vivi hingga jatuh. Bukan membela istrinya, Sofyan malah membela selingkuhannya. Lo jangan pernah berani sentuh dia lagi.
Gayanya sudah seperti pahlawan kesiangan. Ia menutupi tubuh selingkuhannya dengan selimut dan memeluknya dengan erat di depan istri sahnya. Jadi lo lebih memilih belain dia daripada gue. Yang istri lo itu gue, kata Vivi dengan suara lantang. Kalau iya kenapa? Mendingan sekarang lo balik. Jangan pernah ganggu gue lagi. Dan gue udah gak mau sama lo. Mendengar perkataan Sofian, tubuh Vivi langsung terjatuh lemah. Nafasnya tidak beraturan. Beginilah jadinya jika Vivi marah. Karena tenaganya terkuras, maka penyakitnya pun kambuh. Laki-laki gila lo. Tunggu aja apa yang bakal gue lakuin sama lo, Farida mengancam. Karena jika melawan, ia tidak akan berani karena dia tahu dia pasti kalah kuat. Gue tunggu, kalian berdua itu sama-sama perempuan bodoh. Lo yang bego, dasar, gak tahu diri. Sadar dong, dulu lo siapa tanpa Vivi? Bentak Farida. Karena dia sudah muak melihat pelakornya yang kini menangis pilu di pelukan laki-laki sampah itu. Gak usah ikut campur lo, mending lo urus aja cowok lo itu. Jangan gampang dibohongin lo. Jangan sampai dia jatuh cinta sama ladies di tempat karaoke, terus pergi ninggalin lo. Sumpah gue gak terima lonte itu nikmatin hasil jerih payah gue. Malam ini Vivi menginap di rumah Farida karena dia sangat benci dengan suaminya dan tidak ingin lagi bertemu dengan suaminya. Maka dari itu dia menginap untuk sementara waktu di rumah Farida. Walaupun mungkin Sofian sudah pasti tidak akan pulang ke rumah mereka lagi. Sebagai sahabat yang baik, Farida hanya bisa membantu menenangkan Vivi. Pasti dia sangat tahu, pasti inilah hal yang sangat sulit untuk Sisi lalui. Terlebih lagi, selama ini Vivi selalu menggantungkan hidupnya pada laki-laki bejat itu, karena dia sangat ingin menjadi istri yang patuh kepada suaminya. Sejujurnya, Farida masih teringat perkataan Sofian tadi. Dia bicara di alam bawah sadarnya karena terpengaruh oleh alkohol. Biasanya orang yang tidak sadarkan diri sudah pasti perkataannya itu benar. Akan tetapi, jika semua itu hanya omong kosong Sofian, ia berhasil membuat pikiran Farida semakin kacau. Atau hanya menggertak Farida supaya dia tidak terlalu ikut campur dengan urusannya. Ya udah, lebih baik lo tidur aja. Ini juga udah malam banget. Pokoknya apapun yang terjadi, lo harus jadi Vivi yang gue kenal, kata Farida sambil mengelus punggung Vivi. Pandangan matanya terus menatap ke arah ponselnya, berharap ada pesan ataupun telepon dari Tristan. Karena semenjak kepergian Tristan ke Bogor, pria itu sama sekali tidak menghubungi Farida. Farida pun tidak bisa menghubunginya. Vivi pun kembali menangis sejadi-jadinya. Dia memeluk kedua lututnya dan menundukkan kepalanya. Ini memang bukan pertama kali Sofian ketahuan selingkuh. Jika dihitung lagi, dari semenjak mereka menikah 2 tahun yang lalu, mungkin sudah lebih dari 10 kali. Akan tetapi malam ini lebih parah, karena Vivi melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Suaminya tengah bermain gila dengan wanita lain di room karaoke. Lo harus ingat, Vi, Tuhan itu sayang sama lo. Makanya Tuhan nunjukin sikap asli dia sama lo. Biar lo itu bisa tahu kebenarannya. Dan lo juga berhak bahagia sama dia. Buat apa lo mempertahankan orang yang punya karakter tukang selingkuh kayak gitu? Yang ada, nanti lo malah capek sendiri. Tapi gue yakin dah, dia pasti bisa berubah. Gue sebenarnya yakin dia bukan laki-laki bejat kayak gitu. Dia itu laki-laki baik. Dia cuma kegoda aja sama perempuan-perempuan gila di luar sana. Gue tahu kok, pasti dia bakal balik lagi sama gue. Rasanya ingin sekali Farida menampar wajah sahabatnya itu. Atau minimal, membenturkan kepalanya ke dinding supaya sahabatnya itu bisa sadar. Kalau laki-laki yang selalu dia sanjung itu bukanlah pria yang baik untuknya. Tapi itu tidak mungkin, karena melihatnya menangis seperti ini saja membuat Farida merasa kasihan dan iba. Udah ya, sekarang lo tidur dulu, besok kita cari rumah pelakor gila itu. Kalau nggak ketemu juga, kita datengin kantor catatan sipil. Kita minta alamatnya, kata Farida sambil kembali memeluk sahabatnya dan sesekali mengusap kepalanya. Sampai akhirnya Vivi kelelahan sendiri setelah menghabiskan stok air mata yang ia punya. Hingga akhirnya ia terlelap juga. Perlahan Farida keluar dari kamarnya dengan sangat hati-hati. Karena jika selai rambut jatuh pun dia akan terbangun. Setelah Farida berhasil keluar dari kamar Vivi, kini ia duduk di ruang tamu dan mencoba menghubungi kekasih hatinya. Setelah apa yang terjadi pada sahabatnya, perasaan gundah itu muncul di dalam hati Farida. Aduh, kemana sih Tristan? Susah banget dihubungin. Ditelepon gak diangkat, chatting gak dibalas. Ucap Farida menggerutu. Sambil terus mengetik pesan untuk Tristan, dia berharap pria itu akan membalas pesannya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Bara, sahabat Tristan. Untung saja, seminggu yang lalu Farida sempat menanyakan nomor ponsel Bara saat mereka sedang bertemu tanpa sepengetahuan Tristan. Halo Da, ada apa? Sapa Bara dari ujung telepon. Suaranya terdengar berat.
Sepertinya dia sudah terlelap tidur karena hari sudah menunjukkan pukul 1 malam. Maaf Bar, pasti kamu udah tidur ya? Iya Dak, kenapa? Ada apa telepon malam-malam begini? Tristannya udah tidur. Apa? Tidur? Maksudnya? Loh, bukannya Tristan lagi sama kamu ya ke Bogor? Ke Bogor ngapain? Gak ada kok Dak. Kebetulan gue lagi di Malang nih, lagi nganterin orang tua gue. Emang si Tristan kemana? Mendengar perkataan Bara, perasaan Farida semakin seperti disambar petir. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang, nafasnya tak beraturan. Dia sangat syok dengan jawaban dari Bara. Jadi, kamu lagi gak sama Tristan? Farida mendadak gugup untuk bicara lagi. Enggak ada, aku lagi sama orang tuaku. Emangnya Tristan gak ada hubungin kamu? Dia bilang lagi seminar sama kamu di Bogor. Aku pikir kamu... Farida menghentikan perkataannya karena dia sudah tak kuasa menahan air matanya. Seketika dia teringat ucapan Sofyan tadi. Farida, kamu gak ketiduran kan? Suara Bara kembali terdengar di ujung telepon. Bar, aku boleh minta tolong sama kamu gak? Ucap Farida sambil terisak tangis. Lah, kok kamu nangis? Kenapa? Duh, aku jadi gak enak nih. Tolong kamu tanya sama Tristan, dia lagi ada di mana? Atau kalau enggak, kamu tanya sama teman kamu yang ada di Bogor siapa? Soalnya dari tadi siang sampai malam ini dia nggak ada kabar, susah juga dikabarin. Selama ini Farida tidak tahu harus menghubungi siapa saat ia kehilangan kontak dengan Tristan. Karena Tristan melarang Farida untuk berhubungan dengan semua teman-teman. Untung saja, Bara mau membantu Farida untuk mencari tahu keberadaan Tristan. Sambil menunggu kabar dari Bara, Farida kembali ke kamarnya dan bersiap-siap untuk pergi menyusul Tristan. Dia tidak peduli walaupun ini sudah larut malam. Yang pasti Farida harus bertemu dengan Tristan malam ini juga. Betapa hancur hati Farida setelah dia tahu ternyata saat ini Tristan sedang berada di salah satu hotel mewah yang masih di sekitar kota Jakarta. Bukan di Bogor seperti apa yang dikatakan oleh Tristan pada Farida. Sudah sejam lebih Farida dan Vivi menunggu di lobi hotel. Vivi yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja pun terpaksa harus ikut pergi mengantar Farida. Udah hampir jam 3 nih, ayo buruan, ajak Vivi dengan sudah tidak sabaran. Bentar, gue nunggu info lanjutan dari Bara dulu. Gue juga gak tahu dia ada di kamar berapa. Info dari Bara, Tristan ada di Hotel Galaxy, tapi Bara juga gak tahu Tristan ada di hotel nomor berapa. Tidak ingin menunggu lebih lama, akhirnya Vivi memberanikan diri untuk bertanya pada resepsionis hotel. Halo kak, saya mohon jangan malam ini ya kalau mau ke kamarnya. Kita tunggu sampai besok pagi saja kak. Soalnya perkataan dari resepsionis itu pun disimak oleh Vivi. Mas, jangan sampai saya bawa polisi ke sini ya, ancam Vivi kepada resepsionis. Tak lama, resepsionis itu pun memberitahu di mana kamar Tristan. Namun dia meminta untuk tidak mendatanginya malam ini karena takut mengganggu ketenangan tamu yang lain. Akan tetapi, bukan Vivi namanya kalau ia tidak berhasil memaksa masuk. Sampai akhirnya Farida dan Vivi bisa naik ke lantai 3. Gila banget tuh orang, bisa-bisanya dia nginep 2 malam di sini pakai 2 sahabat gue, ucap Vivi menggerutu. Sementara itu, Farida sudah sangat kacau. Dia tidak tahu lagi harus berkata apa dengan semua kejadian yang menimpanya malam ini. Kamar 303 adalah yang dipesan oleh Tristan. Kini mereka sudah berada di depan kamar tersebut. Tanpa menunggu lama, Farida langsung mengetuk pintu kamarnya. Housekeeping mas, teriak Vivi. Namun hening, tak terdengar suara apapun dan tidak ada jawaban sama sekali. Sudah berkali-kali Farida dan Vivi mengetuk kamarnya, tapi sayangnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar tersebut. Hingga pada akhirnya, Farida dan Vivi memutuskan kembali ke lobi hotel. Dan betapa terkejutnya saat mereka tiba di depan lift. Farida melihat Tristan keluar bersama perempuan yang memakai pakaian serupa seperti di tempat clubbing tadi. Mereka sama-sama terdiam, dan hampir saja Tristan menutup liftnya kembali. Tapi dengan cepat Vivi menendang kaki Tristan hingga pria itu terjatuh. Kata-kata kotor yang tadi diucapkan oleh Vivi untuk suaminya kini keluar dari mulut Farida yang diucapkan untuk kekasihnya itu. Dia menarik tangan perempuan yang ada di samping Tristan hingga perempuan itu jatuh. Farida, bentak Tristan. Dia tidak terima perempuan bayarannya diperlakukan seperti itu. Bau alkohol pun tercium dari mulut keduanya. Sepertinya mereka baru saja pulang dari tempat dugem. Jangan kasar kamu, jangan pernah kamu. Plak! Satu tamparan akhirnya berhasil mendarat di pipi Tristan. Keterlaluan lo udah manfaatin gue, nipu gue, balikin semua duit gue. Farida teriak sambil menangis histeris. Sayang, ayo kita pulang, aku gak kuat, mau muntah. Rengek perempuan itu sambil bermain jadi lengan Tristan. Iya bentar ya, jawab Tristan dengan halus. Bahkan dengan sengaja Tristan membelai pipi perempuan itu di hadapan Farida.
Perasaan Farida kini mulai hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak pernah menyangka jika semuanya akan berakhir seperti ini. Pria yang sangat dia cintai tega mengkhianatinya seperti ini. Cowok Mokondo, lo harusnya bersyukur dibiayain hidup sama sahabat gue. Tahu diri dikit lah, sampai nyokap lo, adik lo, sama keluarga lo bergantung sama sahabat gue. Lo malah selingkuh sama perempuan murahan kayak gini. Bentak Vivi yang lagi-lagi mendorong tubuh Tristan. Ya udah kita putus aja. Aku udah gak bisa lagi jalan ini semua sama kamu. Dengan entengnya, Tristan malah memutuskan hubungannya dengan Farida dan perempuan murahan yang saat ini ia rangkul di sampingnya. Udah ya mbak, dia ini calon suami saya, jadi kalian mending pulang aja deh, kata perempuan murahan yang kini tersenyum dengan penuh kemenangan. Farida seolah-olah kehabisan tenaga. Untuk bicara dengan perempuan murahan itu, dia memilih diam dan terus terisak tangis. Udah dak, bagus lo diputusin sama cowok Mokondo ini. Besok kita lihat kalau dia udah sadar, pasti dia bakal nelponin lo. Vivi langsung menggandeng tangan sahabatnya dan membawa pergi dari hadapan pria gila itu. Sakit, hancur, semuanya terasa runtuh. Kini Farida merasakan apa yang dirasakan oleh Vivi dan ternyata benar. Kesialan yang menimpa Vivi akhirnya menimpa Farida dalam kurun waktu yang bersamaan. Keesokan harinya, walaupun Farida hanya tidur 1 jam, tapi itu sudah cukup. Di saat seperti ini, jangankan untuk tidur, makan dan mandi saja rasanya sangat lemas. Tapi Farida harus membereskan semua permasalahannya pagi ini. Kak Farida, nanti sore David mau pergi les, jadi jangan pulang kemalaman ya. David boleh uang lagi. Kenapa sih semuanya harus uang-uang terus? Bentak Farida sambil menatap adiknya. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya menikah, David adiknya ini harus ikut bersamanya untuk tinggal di Jakarta. Mereka hanya hidup berdua, ditemani dengan Bi Inem, pengasuh David sejak kecil. Biaya hidup Farida dan David selama ini ia dapatkan dari hasil bekerjanya di perusahaan neneknya. Untung saja ibu Farida anak orang kaya. Maka dari itu Farida tidak perlu sulit untuk mencari pekerjaan. Nanti kakak kasih ya, sekarang David sekolah dulu, belajar yang benar, kata Farida sambil mengelus pucuk kepala adiknya. Akibat ulah perbuatan Tristan, akhirnya David menjadi sasaran pelampiasan Farida. Untung saja ada Vivi, kini mereka bersiap untuk pergi ke rumah Tristan. Setelah selesai sarapan, sebenarnya Farida sudah meminta Vivi untuk pulang dan menyelesaikan masalahnya dengan suaminya itu. Tapi Vivi menolak dan tetap kekeh ingin menemani Farida pagi itu. Sebelum itu, Farida mengantarkan David ke sekolah dulu. Setelah itu, Farida langsung menuju ke rumah Tristan. Ada telepon lagi dari si Mokondo itu? Tanya Vivi yang terus fokus pada setirnya. Ada. Sejak pukul 5 pagi, Tristan terus menghubungi Farida. Sampai ada 200 panggilan tidak terjawab. Akan tetapi Farida tetap mengabaikannya. Mungkin pria gila itu baru sadar dari pengaruh alkoholnya. Ia menyadari jika ATM berjalannya akan hilang. Gak usah dijawab. Apapun yang terjadi pokoknya gak usah. Lu gak boleh kegoda lagi sama dia, si cowok Mokondo gila itu. Farida hanya mengangguk pelan sambil menghela nafas berat. Akhirnya mereka sampai di depan rumah Tristan dan disambut hangat oleh ibu Tristan. Sepertinya perempuan parubaya itu tidak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Karena mobil Tristan tidak ada di garasi. Dan itu tandanya pria itu belum pulang dari hotel. Farida mau minum apa nak? Ibu belum sempat buat Sarah. Belum sempat ibu Tristan menyelesaikan perkataannya langsung disela oleh Farida. Farida kesini mau ambil laptop Farida mah. Farida langsung menyela perkataan ibu Tristan begitu saja. Laptop yang Farida kasih itu kepada Tristan. Bukan dikasih mah, tapi Tristan pinjam punya Farida sama iPad juga. Dan sekarang Farida mau ambil lagi. Jawab Farida dengan ketus. Dia benar-benar tidak bisa bersikap ramah. Walaupun ibu Tristan tidak tahu soal kejadian semalam. Farida kenapa? Apa kalian lagi marahan? Tanya ibu Tristan sambil menatap Farida. Lagi-lagi air mata Farida tidak bisa dibendung. Ia kembali terisak tangis saat dia teringat kejadian tadi malam. Loh, kenapa nak? Perempuan parubaya itu memeluk Farida. Ada apa ini nak? Tadi malam Farida sama Vivi datang ke hotel, tempat Tristan menginap tante. Farida ngeliat Tristan lagi bersama perempuan lain. Jawab Vivi. Ya Tuhan. Ibu Tristan sampai menghela nafas berat dan ikut menitikkan air matanya. Kok bisa? Mah, Farida gak bisa lagi pacaran sama Tristan. Farida juga sudah diputusin. Maksud kedatangan Farida ke sini, Farida mau ambil laptop, iPad sama yang dipakai Uci. Soalnya Farida mau pindah. Kata Farida liris sambil menghapus air matanya dan berusaha kembali tetap tegar. Tapi nak, laptop sama iPadnya sudah. Ibu Tristan menghentikan ucapannya dan kembali terisak tangis. Udah apa mah? Laptop, iPad, bahkan motor yang dipakai Uci adiknya Tristan, itu semua dari Farida. Awalnya Tristan hanya bilang pinjam, namun sudah hampir 1 tahun barang itu sudah tidak pernah dilihat lagi keberadaannya.
motor yang masih terlihat karena selalu dibawa oleh Uci ke sekolahnya. Di saat yang bersamaan terdengar suara mobil yang baru saja berhenti di depan rumah. Langkah kakinya terdengar semakin dekat. "Pagi, Mah." Yang selalu Farida rindukan, suara yang selalu membuatnya merasa tenang, kini menjadi suara yang tidak pernah lagi Farida inginkan. Laki-laki yang kini berada di depan pintu sambil menatap Farida dan ibunya bergantian. "Kenapa kamu lakuin hal itu, Nak? Kenapa kamu melakukan apa yang papamu lakukan kepada Mama, Nak? Kenapa?" tanya ibu Tristan sambil menangis histeris. "Mah, Tristan gak gitu. Mana laptop sama iPad gue? Balikin sekarang juga," bentak Farida yang langsung beranjak dari tempat duduknya. "Farida, aku mohon, aku minta. Gak ada, gak bakalan gue maafin loh." "Apa? Kamu telah menjual semuanya?" Ternyata arti kata pinjam bagi seorang Bokonde itu sama seperti memberi. Makanya dengan gampangnya dia menjual semua barang-barang yang sudah Farida pinjamkan kepadanya. Sebenarnya gak perlu kaget lagi karena ini bukan pertama kalinya Tristan menjual barang-barang milik Farida tanpa sepengetahuannya. Pada beberapa bulan yang lalu, Tristan juga pernah menjual kamera milik Farida tanpa sepengetahuannya. Saat itu, dia beralasan bahwa ibunya butuh uang untuk biaya sekolah Uci adiknya. Selama ini, pria Mokondo yang selalu disanjung oleh Farida di setiap harinya di depan semua orang, ternyata memang tidak mempunyai pekerjaan tetap, alias pengangguran. "Maafin aku, waktu itu aku gak mau tahu. Pokoknya gue mau barang gue balik, atau kalau enggak gue bakal laporin lo ke polisi," bentak Farida. Karena ia sudah tidak peduli dengan ibunya Tristan yang juga ada di sana dan mendengarkan bentakannya. "Aku mohon maafin aku, tadi malam aku hilaf. Aku beneran gak sengaja ketemu cewek itu di Jangan bilang gak sengaja," bentak Farida dengan memotong perkataan Tristan. "Udah jelas-jelas kamu nginep sama dia di sana. Udah 2 hari kamu di hotel itu, dan kamu masih mau bilang kalau itu gak sengaja." Udah. Sambil terisak, ibu Tristan mencoba melerai pertengkaran mereka berdua. Sebagai seorang ibu dan seorang perempuan yang sama-sama mengalami hal yang serupa, yaitu diselingkuhi oleh pasangannya, ibu Tristan juga tahu apa yang dirasakan oleh Farida saat ini. Karena ibu Tristan juga tahu bahwa Farida sangat tulus mencintai keluarganya. "Tristan, Mama minta kamu kembalikan semua barang milik Farida. Dan tolong kamu telepon Uci sekarang juga. Dia suruh pulang secepatnya," perintah ibu Tristan sambil menatap anaknya. "Tapi Mah, tolong jangan buat Mama lebih malu lagi. Apa kamu mau lihat Mama mati mendadak karena ulah kamu?" Pria itu diam lalu menghela nafas berat. Akhirnya dia menghubungi Uci dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Sementara uang iPad dan laptop yang sudah ia jual, ia belum bisa mengembalikannya kepada Farida karena uangnya sudah habis dia pakai dengan wanita murahannya. Tak lama kemudian Uci pulang. Dia belum mengetahui apa yang terjadi di rumahnya. Wajah gadis polos itu berubah seketika saat melihat ibunya sedang menangis. "Mah, Mama kenapa, Mah?" "Mana kunci motor kamu?" "Kunci motor? Emangnya kenapa?" Tatapannya kini beralih pada Farida dan Tristan. "Kalian lagi marahan ya? Kasih kunci motor kamu sama Kak Farida," ucap Tristan. "Loh kok?" Uci menghentikan ucapannya dan menatap Farida. "Sorry ya Uci, kakak udah gak ada hubungan lagi dengan abangmu ini. Abangmu udah mutusin kakak, jadi kakak gak bisa lagi pinjemin kamu motor. Karena kakak mau pindah ke tempat lain, jadi kakak harus bawa semua barang-barangnya," jelas Farida. "Loh, kok pindah Kak? Bang, kenapa abang mutusin Kak Farida?" Padahal Farida hanya berbohong dengan mengatakan ia akan pindah. Kemudian ibu Tristan menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada Uci. Tentu saja, gadis kecil itu marah kepada abangnya. Dia bahkan melempar kunci motor tersebut ke wajah Tristan. Uci sangat kecewa dengan abangnya itu, karena dia tahu bahwa ayahnya melakukan hal yang sama pada ibunya, sehingga membuat ibunya menangis setiap malam. Dan sekarang abang kebanggaannya malah melakukan hal yang menjijikan, yang sama dengan apa yang dilakukan ayahnya dulu. Setelah drama pagi hari ini telah selesai, akhirnya Farida memutuskan untuk pulang. Meski dia hanya berhasil membawa motor tanpa iPad dan laptopnya, karena sepertinya dia harus merelakan semua barang-barang mewah miliknya. Akhirnya urusan gue udah selesai. Sekarang saatnya kita basmi pelakor gila satu ini lagi, ucap Farida sambil menatap Vivi. "Gue malas berurusan sama dia lagi, Dak. Mending gak usah ya." Farida tahu Vivi pasti masih berharap kepada suaminya yang akan kembali ke dalam pelukannya, walaupun sudah sangat jelas bahwa suaminya telah mengkhianatinya dengan perempuan lain. Tapi kali ini, Farida tidak akan membiarkan Vivi terus-menerus terjebak dalam hubungan yang toksik ini. "Kenapa lo harap dia sadar sih, Vi? Bukan gitu, tapi gue, laki-laki tukang selingkuh gak akan pernah bisa berubah. Karena lo tahu kenapa, itu udah karakter mereka," bentak Farida. Sepertinya kali ini dia harus bersikap sedikit keras kepada Vivi agar dia sadar. Untung saja saat ini dia yang mengemudi, sehingga dia bebas membawa Vivi kemanapun yang dia inginkan, walaupun sebenarnya Vivi menolak. Suami Vivi itu bukan hanya gila, tapi memang otaknya sudah tidak waras. Pria itu malah dengan sengaja
membawa pelakornya tidur di rumah Vivi. Hati Vivi kembali hancur berkeping-keping. Melihat rumah yang selama ini mereka tempati, kamar tidurnya menjadi saksi bagaimana kisah cintanya dengan Sofyan kini ditempati oleh perempuan itu. Tapi Farida bersyukur dengan begitu Vivi tidak lagi mengharapkan pria gila itu dan bisa melepaskannya. Mau apa lagi? Kalau mau ambil barang-barang kamu cepetan, gua gak ada waktu, ucap Sofyan yang kini berdiri di pintu. Untung saja Sofyan bukan pria mokondo seperti Tristan. Walaupun tukang selingkuh tapi dia masih bisa memberikan semua keinginan Vivi. Sayang, itu siapa? Teriak seorang perempuan dari dalam kamar. Awas, aku mau beresin baju-bajuku sebelum dipakai sama perempuan murahan itu. Vivi lalu masuk ke dalam rumah bersama Farida. Buruan, kalau udah ngapain sih nyuruh cepet terus? Tanya Vivi lalu menatap Sofyan. Ia risih diikuti terus oleh Sofyan. Sepertinya pria itu takut jika Vivi melakukan kekerasan pada wanitanya. Ya buruan lah, ngapain harus periksa semua kamar, ini juga bukan rumah kamu. Mendengar perkataan Sofyan, Vivi tertawa puas. Tidak salah, selama menjadi istrinya ia bersikap materialistis, pintar dalam soal keuangan. Karena di saat seperti ini semua itu akan berguna. Rumah kamu? Lupa ya kalau rumah ini udah aku balik nama. Bukannya kamu yang ngasih itu semua sebagai hadiah perkawinan kita setahun lalu? Kamu lupa? Tanya Vivi lalu tertawa puas. Seketika Sofyan terdiam, lalu duduk di sofa dengan wajah yang nampak pucat. Sepertinya ia baru sadar jika selama ini dia tidak punya apapun lagi. Kamu pilih, mending kamu pergi dari sini nanti kita bagi hasil, atau kamu tetap di sini bersama perempuan murahan itu, tapi aku gak akan kasih kamu sepeser pun. Kamu pilih mana? Akhirnya Farida lega, karena Vivi mengambil keputusan yang tepat. Karena baginya, tiada maaf bagi orang yang sudah berselingkuh. Karena dia yakin, selingkuh itu adalah sebuah karakter seseorang, dan hal itu tidak akan pernah bisa dirubah sampai kapanpun. Keesokan harinya, pagi itu Farida sudah siap untuk pergi bekerja, sambil mengantar David ke sekolah. Sudah 2 hari ini dia absen dari kantornya, karena dia belum bisa move on dari kejadian yang membuatnya trauma. Sama halnya dengan Vivi, dia sampai mengambil cuti 1 minggu dan pulang ke kampung halaman. Memang tidak mudah untuk melupakan masa lalu, apalagi Tristan dan Farida tidak pernah ada masalah selama mereka menjalin hubungan. Akan tetapi, hidup harus terus berjalan. Dia tidak mungkin terus-menerus meratapi kisah percintaannya yang tragis. Kak Farida, nanti sore Tante Rita mau kesini, katanya baru pulang dari mana gitu ya, Binem lupa, ucap Binem perempuan paruh baya yang sudah Farida anggap seperti ibunya sendiri. Rita adalah adik kandung dari mendiang ibunya. Dia juga masih sering mengunjungi Farida dan juga David, walaupun dia tinggal di Bandung. Oke Bi, nanti Farida pulangnya gak akan lama kok, jawabnya lalu mencium tangan Binem dan bergegas pergi karena David sudah menunggu di dalam mobilnya. Saat Farida masuk ke dalam, dia melihat David memakai ponsel baru yang tidak pernah dia pakai sebelumnya. Itu handphone siapa? Tanya Farida lalu melajukan mobilnya. Sejak David ikut dengan Farida, dia selalu melarang David menerima pemberian dari orang lain dalam bentuk apapun terlebih pemberian dari ayahnya. Farida masih belum bisa menerima ayahnya yang memilih menikah lagi dengan perempuan lain hingga akhirnya menggantikan posisi ibunya. Oleh sebab itu, ayah Farida memilih tinggal di Bekasi bersama dengan istri barunya. Handphonenya Willy kak, tadi malam dia mana lihat? Farida mengadakan tangannya. Ih jangan kak, ini coba lihat sini. Sini lihat. Bentak Farida lalu merebutnya dengan paksa. Sampai akhirnya dia tidak sengaja menerobos lalu lintas karena dia tidak melihat jalanan dengan baik. Di mana nih kak, kita dikejar polisi, kata David panik. Bagaimana tidak, David sudah pasti akan terlambat jika kakaknya ditilang polisi. Pegangan yang kuat. Dengan sangat terpaksa Farida menginjak gasnya dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Setidaknya dia harus mengantarkan adiknya sampai ke depan gerbang sekolahnya lebih dulu dan jangan sampai adiknya terlambat. Namun sayangnya belum sampai ke sekolah, mobil Farida berhasil dihadang oleh mobil polisi yang tadi mengejar. Seorang polisi turun dari mobilnya dan menghampiri Farida. Aduh gimana nih kak, kesiangan, mana hari ini mau ulangan lagi? Ah sial, ucap Farida mengerutu sambil membuka kaca mobil. Selamat pagi bu, mohon maaf mengganggu perjalanannya. Saya Kevin, petugas yang sedang berjaga di Simpang 3, yang baru saja ibu tabrak. Ucap pak polisi itu sambil menatap Farida. Boleh saya lihat surat-suratnya bu? Aduh pak, besok aja ya. Saya kesini lagi, atau paling gak bapak tunggu sebentar aja. Saya mau antar adik saya dulu nih mau ke sekolah, soalnya dia mau ujian. Iya pak, aku ada ulangan sekolah hari ini. Kalau aku telat nanti bisa dihukum. Pria itu akhirnya memanggil temannya. Hati yang ia bawa kemudian kembali meminta Farida dan juga David turun dari mobilnya. Mau tidak mau, walaupun sudah merengek, memohon.
agar tidak ditilang, tapi ternyata sia-sia karena polisi itu langsung mencabut kunci mobil milik Farida. Dia dan David keluar dari mobil sambil memperlihatkan SIM dan juga STNK mobilnya. Pak Wawan, saya minta tolong antarkan adik ini ke sekolahan ya, biar kakaknya saya urus dulu, ucap Kevin. Siap Dan, jawab Pak Wawan yang berdiri di samping Kevin. Ayo dek, biar saya yang antar ke sekolah supaya tidak terlambat. Dengan wajah ketakutan, David menatap Farida sambil menggenggam erat tangannya. Kak, ini gimana? Aku takut. Ibu mau adiknya kesiangan ke sekolah ya? Tanya Kevin sambil terus fokus pada STNK milik Farida. Tidak ada pilihan lain selain David ikut dengan polisi yang sudah siap mengantarkannya pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil patroli. Sementara Farida dibawa ke pos polisi yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Dia duduk di kursi yang sudah disediakan sambil menatap Pak Polisi menyebalkan yang membuat jantungnya hampir copot karena menghadang mobilnya secara tiba-tiba. Pak, lama banget sih, cepetan dong, saya bisa telat nih masuk kerjanya. Farida yang sudah tidak sabaran. Bentar ya Bu. Untung saja polisi yang bernama Kevin itu berwajah tampan. Kalau tidak, pasti dia benar-benar sudah sangat kesal dan bete. Setidaknya untuk saat ini, meskipun ia kesal, Farida masih bisa menikmati wajah tampannya. Pak, kalau mau nilang tinggal sebutin aja nominalnya berapa, pasti saya bisa. Ibu Farida, daripada Anda bicara terus, sebaiknya lain kali jangan main handphone saat berkendara, karena itu bisa bahaya. Dan satu lagi, kalau polisi sudah menyuruh berhenti, segeralah berhenti, jangan malah ngajak main kejar-kejaran. Ini STNK-nya dan ini ponselnya, ini SIM-nya, silakan Ibu bayar dendanya di ATM. Oke Pak, saya akan bayar, jadi saya pergi ya. Farida lalu beranjak dari tempat duduknya dan bergegas pergi. Entah mimpi apa dia semalam sampai dia harus mendapatkan kesialan seperti ini di pagi hari. Saat mobilnya baru saja melaju, ponselnya berdering. Ia meraih ponselnya dan melihat nomor baru yang tidak dia kenal. Halo, siapa ini? ATM dan pas foto KTP ibu dan suami tinggal di polisi. Dari suaranya seperti polisi yang menyimpulkan tadi yang membuat paginya sial. Ini siapa? Polisi yang nyebelin tadi? Tanya Farida sambil mengangkat sebelah alisnya. Apa ibu masih membutuhkan ATM-nya? Jika tidak, saya akan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ucapnya lagi dari ujung telepon. Kenapa gak dari tadi sih bilangnya? Ini udah setengah jalan loh Bapak. Masa saya harus putar balik lagi? Kalau gitu nanti saya antarkan ke kantor Ibu Farida saja, karena kebetulan kantor saya melewati kantor Ibu. Ya udahlah, buat Bapak aja. Saya bisa bikin ATM lagi kok. Oke kalau begitu, nanti jangan lupa ke kantor polisi dulu ya, buat minta surat kehilangan Bu Farida. Tidak ingat jika ingin membuat ATM baru harus menggunakan surat kehilangan dari kantor polisi. Gimana Bu, sebelum saya berubah pikiran, mau diantar atau ibu yang ke kantor saya nanti? Sebenarnya bisa saja sih Farida kembali ke pos polisi, tapi dia harus menemui kliennya pukul 10 pagi ini. Jadi mau tidak mau dengan sangat terpaksa Farida harus mengambilnya ke kantor polisi lagi. Ya udah nanti saya aja ke kantor polisi deh. Oke Bu, sekalian ketemu sama suaminya aja, kan suaminya ditahan juga di kantor polisi. Maksudnya? Tanya Farida dengan wajah kaget. Foto pria yang ada di belakang casing handphone ibu itu suaminya kan? Farida baru ingat kalau dia melepas casing handphonenya karena kebiasaan menaruh ATM di balik casing handphonenya. Jadi ketika ATM-nya dikeluarkan, dia juga melepas casing yang tertinggal di sana. Ternyata dia baru ingat foto Tristan masih ada dipasang di casing handphonenya. Enak aja, bukanlah dia itu. Ya sudah, saya tunggu di kantor. Maksudnya apa nih? Siapa yang ditahan? Ucap Farida dalam hati. Dia pun kembali meletakkan ponselnya hingga tak berselang lama, handphonenya pun berdering dari nomor yang tidak dikenal lagi. Halo Kak Farida, ini Uci. Entah memakai nomor siapa, Uci menghubunginya karena Farida sudah memblokir kontak keluarga Tristan, termasuk Tristan sendiri. Dia tidak ingin ada hubungan apapun lagi dengan keluarga itu. Kenapa Ci? Kak bantuin aku gak tahu harus minta bantuan sama siapa lagi selain sama kakak. Mama masuk rumah sakit Kak, terus sekarang Bang Tristan ditahan di kantor polisi. Suaranya terdengar sangat panik. Apa? Kok bisa? Bang Tristan ditangkap di tempat clubbing karena dia pakai barang haram Kak. Rasa sakit hati Farida ini akhirnya dibayar kontan setelah mendengar mantan pacarnya berada di balik jeruji besi. Selama ini ternyata Farida sudah ditipu habis-habisan oleh pria hidung belang itu yang sangat tidak tahu diri. Setelah dia selingkuh dan memanfaatkan Farida, ternyata dia juga sering menggunakan uang dari Farida untuk membeli barang haram. Aku mohon Kak, tolong bantu aku gak tahu lagi mau minta tolong sama siapa selain sama kakak. Mungkin kalau bukan permintaan Uci, Farida tidak akan mau mengunjungi pria gila itu di dalam jeruji besi. Tapi Farida masih menghargai Ibu Tristan dan juga Uci yang selama ini selalu bersikap baik kepadanya. Sesampainya di kantor polisi, Farida dan Uci menemui Tristan. Farida, tolong bantu aku, keluarkan aku dari sini. Aku gak tahu harus minta tolong sama siapa selain sama kamu.
ucap Tristan memohon. Abang gak malu minta tolong sama Kak Farida, jawab Uci yang duduk di sebelah Farida. Jangan pikir aku sama Kak Farida kesini membantu abang. Aku kesini cuma mau kasih tahu kalau mama masuk rumah sakit gara-gara ulah abang. Puas abang sekarang, hah? Abang hilaf, apa gak tahu semuanya bakal kayak gini? Ucap Tristan lirih. Namun sayangnya Farida tidak percaya lagi dengan kata-kata manis dari Tristan. Dia hanya menjadi penggemar setia sambil menatap mantan kekasihnya yang terlihat sangat menyedihkan. Padahal abang tahu kalau papa udah selingkuhin mama. Sekarang abang melakukan hal yang sama dengan Kak Farida. Abang beneran gak tahu diri. Aku malu punya abang kayak abang. Langsung beranjak dari tempat duduknya dan mengajak Farida untuk pergi. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kantor polisi dan kembali ke rumah sakit tempat di mana ibu Tristan dirawat. Farida merasa iba melihat perempuan parubaya yang menyapanya di saat ia datang ke rumahnya. Ia terbaring lemah. Kejadian buruk yang datang bertubi-tubi membuat ibu Tristan hancur dan tidak tahan lagi sehingga jatuh sakit. Gimana abangmu, Ci? Tanya ibu Tristan lirih. Mama gak usah khawatir, gak usah banyak pikiran. Abang baik-baik aja kok di sana. Uci juga udah kasih baju ganti sama makanan. Uci terpaksa harus bohong karena dia tidak ingin ibunya terus-menerus khawatir. Mama harus sehat lagi ya, jangan kayak gini. Kalau bukan mama yang jagain Uci, siapa lagi? Ucap Farida sambil mengelus punggung tangan ibu Tristan. Farida, mama malu sama kamu nak. Mama gagal mendidik anak mama. Maafin mama ya nak Farida. Mama itu gak gagal, yang gagal itu anaknya. Jawab Farida. Di saat yang bersamaan, suster datang untuk memeriksa kondisi ibu Tristan. Dia juga menyampaikan jika mereka diminta untuk segera membayarkan administrasinya. Ci, coba kamu telepon papa, bilang kalau, udah mah kita gak perlu dia lagi, nanti biar Uci yang bayar. Ternyata, akibat ayahnya selingkuh, kondisi keuangan keluarga Tristan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Farida baru mengetahui hal itu. Kamu punya uang dari mana, nak? Uci terdiam tanpa kata dan meneteskan air matanya. Melihat keadaan seperti ini tentu saja Farida tidak tega. Walaupun dia sudah disakiti oleh Tristan, tapi dia harus membenci keluarganya juga. Dia tahu Uci tidak akan bisa membayar biaya rumah sakit ibunya. Maka dari itu, muncullah jiwa malaikat baik hati yang akhirnya terlintas di pikirannya untuk membantu. Tak lama kemudian dia pamit keluar, akan tetapi tidak langsung pulang, melainkan dia ke bagian administrasi. Saat dia akan membayar, dia lupa jika kartu ATM-nya masih ada di polisi yang menilangnya tadi. Saat Farida meraih handphonenya, ia mencoba membuka aplikasi mobile banking miliknya. Tapi sayang, saldo di mobile bankingnya sudah limit. Ia tidak bisa lagi melakukan transaksi. Jalan satu-satunya yaitu dia harus menghubungi polisi itu lebih dulu. Setelah panggilan pertamanya tidak ada jawaban, akhirnya panggilan kedua dijawab oleh pria bernama Kevin itu. Halo, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Bapak di mana? Saya mau ambil ATM saya. Oh, ini Ibu Farida ya. Kebetulan saya sedang melakukan patroli di jalan raya. Ibu sudah ke kantor? Sudah Pak, tapi Bapak bisa nggak ke ATM? Tolong transferkan uangnya ke rekening saya yang satu lagi. Soalnya saya lagi di rumah sakit. Waduh, mohon maaf Bu, saya nggak berani. Biar saya antar saja ke tempat Ibu sekarang. Tolong share lokasinya. Oke Pak. Tanpa menunggu lama, Farida langsung mengirimkan lokasinya pada polisi itu. Setelah selesai, dia kembali duduk di ruang tunggu. Sambil menunggu polisi itu datang, di saat yang bersamaan, ponselnya kembali berdering. Dia pun terkejut saat melihat nama Saraswati di layar handphonenya. Mampus, gue lupa. Tanpa pikir panjang, Farida langsung pergi ke kantornya tanpa menunggu polisi itu datang. Akibat kelalaiannya, ada rasa kasihan pada keluarga Tristan. Akhirnya, dia kembali mendapatkan kesialan. Dia lupa kalau hari ini ada meeting penting dengan kliennya. Padahal dia sudah selalu untuk berhati-hati. Supaya tidak melakukan kesalahan berulang kali, agar tidak berurusan dengan Saraswati, yaitu kakak sepupunya sekaligus atasannya. Saraswati tidak memberikan kelonggaran saat bekerja, ia harus selalu sempurna. Begitupun dengan karyawannya atau bawahannya yang lain. Maka dari itu, Farida menyebutkan dengan panggilan killer. Karena saat bicara dengan perempuan itu, jantungnya selalu mendadak berhenti sejenak. Lain kali, Mbak gak akan maafin kelalaian kamu lagi ya Farida. Kamu harus profesional. Mbak gak mau tahu kalau klien tiba-tiba batalin kontrak kerjasamanya dengan kita hanya karena ulahmu. Mbak gak akan segan untuk pecat kamu, paham? Bentak Mbak Saras. Ini bukan kali pertama Farida dapat ancaman akan dipecat, mungkin sudah lebih dari 10 kali. Namun, Farida selalu diselamatkan oleh neneknya, yaitu pemilik perusahaan itu sendiri. Maaf Mbak, tadi Farida habis dari rumah sakit, soalnya ibunya Tristan masuk rumah sakit. Dan Farida, kamu ini kenapa sih gak ada kapok-kapoknya urusan sama keluarga itu? Dia itu bukan laki-laki baik Farida, dia itu cuma manfaatin kamu. Kapan sih kamu pinternya?
Udah pinter kok mbak, Farida udah putus, ucap Farida setengah berbisik. Terus ngapain kamu ke rumah sakit lagi kalau udah putus? Mbak udah dapat infonya nih dari Vivi ya, kalau si Makonda itu selingkuh dari kamu, iya kan? Vivi memang tidak bisa menjaga rahasia. Apapun yang terjadi, selalu saja sampai ke telinga perempuan killer ini, yang akhirnya membuat Farida mati kutu. Jadi gimana mbak? Sekarang apa kerjaan Farida? Soalnya Farida, ia mengingat sesuatu jika ia sudah terlanjur menyuruh polisi itu untuk datang ke rumah sakit. Bahkan tanpa pamit dengan Mbak Saras, ia langsung berlarian kembali ke ruangannya untuk mengambil ponselnya. Dengan nafas tersengal-sengal, Farida meraih ponselnya lalu melihat ada 10 panggilan tak terjawab. Mampus gue, ucap Farida sambil menepuk jidatnya sendiri. Kemudian dia pun langsung menghubungi nomor itu kembali. Iya bu, saya sudah ada di depan rumah sakit. Di ruangan mana? Tanya pria itu dari ujung telepon. Aduh pak, maafin saya tadi ada urusan mendadak pak. Gini aja deh, nanti saya aja yang ambil ke tempat bapak. Saya nggak enak udah ngerepotin bapak terus. Saya juga kebetulan ada kerjaan sekarang, jadi nggak bisa kembali ke rumah sakit lagi. Jelas Farida sambil memijat pelipisnya. Kalau sudah ketiban sial dari pagi hari, dapat dipastikan pasti akan terus mendapat sial sampai malam hari nanti. Dan entah kesialan apa lagi yang akan menghampirinya. Oh, oke deh bu, kalau gitu saya lanjut kerja lagi. Nanti kabarin saya ya bu. Oke pak, sekali lagi saya mohon maaf. Farida lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Benar-benar hari yang melelahkan. Ditambah, hari ini dia harus menyelesaikan setumpuk pekerjaan setelah 2 hari ini dia bekerja malas-malasan. Akibat patah hati memang akan merusak segalanya. Lampu di kantornya sudah hampir padam semua, hanya ruangan saja yang masih terang, menandakan si penunggu masih berada di dalam ruangan itu. Akhirnya selesai juga. Farida menggeliat, lalu melepaskan kacamatanya. Dia menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pantas saja punggungnya terasa mau patah. Ia baru sadar ternyata ia sudah duduk selama 8 jam dan memandangi layar komputernya. Malam ini dia harus mengambil ATM-nya dan menyelesaikan semua urusannya dengan polisi itu, supaya tidak ada lagi urusan dengan polisi yang membuatnya ketiban sial. Farida langsung menghubungi polisi itu dan memintanya untuk mengirim alamat di mana ia akan bertemu nanti. Oke, saya ke sana sekarang, Pak. Setelah mendapat lokasinya di mana, Farida langsung menuju ke tempat polisi itu berada. Farida menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah warung kecil. Bagaimana pria itu ada di sana? Yang benar aja, ini nggak salah kan? Gumam Farida lalu keluar dari mobil. Ia berjalan dengan tatapan mata yang terus mencari di mana keberadaan polisi itu. Bu Farida, tiba-tiba dari dalam warung, dia mendengar suara seorang laki-laki yang memanggilnya. Dia menoleh dan melihat pria itu tengah makan di dalam warung kecil sederhana. Baru kali ini, Farida melihat seorang polisi muda yang tidak malu makan di warung kecil seperti ini. Susah nggak cari lokasinya, Bu? Tanya polisi itu pada Farida. Gampang sih, cuma agak kaget aja ngelihat polisi makan di warung kecil begini. Biasanya kan mereka selalu hidup hedon. Jawab Farida dengan wajah penuh keheranan. Mas Kevin ini memang beda mbak, saut seorang perempuan parubaya yaitu pemilik warung tersebut. Dia ini gak mau makan di tempat mewah, tempat langganannya saja cuma warung Budisri ini. Kata pemilik warung tersebut sambil tertawa pelan. Gak usah dijelasin lagi Budi, dia gak akan percaya. Bisik Kevin mengedipkan sebelah matanya. Kevin menarik kursi kosong yang ada di hadapannya, lalu memberikannya kepada Farida. Duduk dulu bu, ucap Kevin dengan sopan. Makasih mas, tapi saya nggak punya waktu banyak. Saya masih ada urusan, jadi apa saya bisa langsung ambil kartu ATM-nya sekarang? Farida menengadahkan tangannya pada pria itu. Oh, oke sebentar. Pria itu lalu mengeluarkan dompetnya. Farida pikir dia akan memberikan ATM-nya, tapi ternyata pria itu memberikan uang kepada pemilik warung. Loh, ATM saya mana? Tanya Farida. ATM-nya saya simpan di kantor, Bu, karena itu bukan milik saya. Jawab pria tampan itu lalu keluar dari warung. Beruntung, pria itu sangat tampan, bahkan jauh lebih tampan berkali-kali lipat dari Tristan, mantan Farida. Ayo, katanya mau ambil ATM. Ajak pria itu sambil menatap Farida. Dengan wajah kesal, Farida menghampiri pria itu. Gak apa-apa ya jalan kaki, biar sehat. Hah? Jalan kaki? Oga ah. Farida menggerutu. Kalau ibu mau naik mobil ya silahkan, tapi mungkin harus putar arah dulu. Soalnya ibu gak bisa putar balik di sini. Jawab pria itu lalu tersenyum manis. Mau tidak mau Farida harus mengikuti pria itu dan berjalan di belakangnya. Sungguh kesialan yang tiada akhir. Siapa yang sakit bu? Tanya pria itu sambil menyamakan langkahnya dengan Farida. Orang, jawab Farida dingin. Saya pikir ikan. Farida mengernyitkan dahinya, lalu menatap sinis.
Bisa-bisanya pria itu malah mengajaknya bercanda di saat dia harus berjalan sejauh 200 meter. Saya tadi nungguin di depan rumah sakit hampir sejam loh Bu, saya pikir ibu pingsan. Ucap Kevin dengan wajah serius. Gak usah ngajak bercanda, saya lagi gak mood, jawab Farida dengan jutek. Baru patah hati ya Bu? Bukan patah hati, tapi ketiban sial. Makanya Bu, besok-besok kalau mau pergi kerja mandi dulu, biar gak kena sial Bu. Ingin sekali Farida menampar pipi pria itu, candaannya tidak di waktu yang tepat, membuat Farida makin emosi. Tak lama kemudian, ponsel Farida tiba-tiba berdering. Ia lalu menghentikan langkahnya dan meraih ponselnya dari dalam tas. Ternyata satu panggilan dari Bi Inem. Mbak Farida masih di mana? Kapan pulangnya? Suara Bi Inem terdengar panik. Tidak biasanya Bi Inem seperti ini. Bentar lagi Bi, Farida lagi di jalan. Ada apa? David Mbak. Kini terdengar isak tangis Bi Inem dari ujung teleponnya. David kenapa Bi? Ada apa? Pulang-pulang wajahnya lebam. Bi Inem tanya kenapa, katanya dia dikerjain sama kakak kelasnya. Sekarang David lagi di kamar. Dia lagi ketakutan Mbak. Hah? David dibully? Tanya Farida sambil menatap pria yang ada di hadapannya yang kini sedang menunggunya. Iya Mbak, sekarang Bi Inem mau bawa David ke rumah sakit aja ya. Jadi nanti Mbak Farida tinggal nyusul. Oke Bi, nanti Farida nyusul ke sana. Bibi hati-hati. Farida lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Siapa yang dibully Bu? Tanya Kevin penasaran. Adik saya, dia dipukulin sama kakak kelasnya. Jawab Farida lirih. Lagi-lagi ia gagal merawat adiknya. Ternyata tidak semudah itu menjaga David dengan baik. Dia merasa bersalah karena sudah membiarkan David menjadi seperti ini. Andai saja dia tidak egois dan membiarkan David tinggal dengan ayahnya. Pasti David akan lebih diperhatikan dibanding tinggal dengannya, yang selalu sibuk setiap harinya. Oke kalau begitu, kita buat laporan polisi dulu. Kamu telepon adikmu, suruh dia ke kantor. Setelah itu baru kita ke rumah sakit. Pria itu lalu menggandeng tangan Farida dan kembali jalan lebih cepat menuju kantor polisi. Farida sampai tidak sadar jika pria itu terus-menerus menggandeng tangannya sampai mereka tiba di kantor polisi. Tunggu di ruangan saya dulu ya Bu, kata pria itu. Pikiran Farida sudah tidak karuan perasaannya. Sudah mulai campur aduk. Dia langsung meminta untuk ke kantor polisi terlebih dahulu, setelah itu baru pergi ke rumah sakit. Sesuai yang diperintahkan oleh Kevin. Ini, diminum dulu Bu. Kevin memberikan sebotol air mineral kepada Farida. Lalu, yang bully adikku bisa dipenjarakan? Bisa, kamu tenang aja ya, nanti biar aku yang urus. Entah kenapa Farida merasa tenang saat melihat tatapan mata Kevin padanya. Walaupun ini baru pertama kalinya mereka bertemu. Aku gagal jagain adikku, harusnya aku gak ego. Ucap Farida lalu terisak tangis. Fokusnya hilang, dia tidak malu menangis di hadapan pria yang baru saja ia kenal. Kamu gak gagal, kamu itu hebat, kamu itu kuat. Jawab pria itu sambil mengelus punggung Farida. Makasih ya, kata Farida lalu menghapus air matanya dan meraih air mineral di hadapannya. Ini, Kevin memberikan tisu pada Farida. Telat, saya udah berhenti nangis. Bukan, Kevin menghentikan ucapannya dan menunjuk bawah mata. Kenapa? Emang masih ada air matanya? Tanya Farida lagi. Bukan air mata, tapi maskara kamu tuh luntur. Farida pun semakin kesal. Sambil menahan malu, dia mengambil tisu dan mengelap lunturan maskara tersebut. Tak lama kemudian, hasil visum David sudah keluar. David mengalami pergeseran tulang rahang akibat pukulan keras yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Bukan hanya itu, keningnya juga benjol. Ujung bibirnya terluka. Melihat kondisi adiknya, Farida tak kuasa menahan tangisnya dan terus memeluk adiknya. Bu, bisa kita ke ruangan pelayanan sebentar untuk membuat laporan polisi? Ucap Kevin pada Farida. Pak, saya mau pelakunya ditangkap. Saya nggak terima kalau pelakunya sampai dibiarin begitu saja. Iya Bu, tapi Ibu berhenti dulu nangisnya. Biar adiknya ikut saya dulu. Aku nggak mau Kak. Wajah David tampak ketakutan. Dia menolak ajakan Kevin untuk masuk ke ruang pelayanan. Takut kenapa? Dengan suara lembutnya, Kevin duduk di samping David sambil mengusap pucuk kepala David dengan lembut. David nggak mau lapor polisi, nanti David makin dibully. Gak apa-apa Mas David jangan takut. Ada Pak Polisi di sini. Bujuk Bi Inem. Gak Bi, aku takut. Aku gak mau Bi, aku mau pulang aja. David mau beranjak dari tempat duduknya dan melepaskan pelukan Farida. Kamu jangan gini, kita selesaikan dulu, kata Farida. Dia menarik kembali tangan adiknya. Ia menggenggam tangan adiknya dengan erat. Pak Polisi boleh bicara sebentar sama David? Tanya Kevin dengan senyum manisnya. Ketampanan pria ini memang tidak ada lagi obatnya, apalagi cara bicaranya yang lembut, senyumnya yang manis, membuat hati dan jantung Farida berdebar kencang dan betah berada di sampingnya lama-lama.
Mulai sekarang, David akan saya jaga. David percayakan sama. Kevin menghentikan ucapannya dengan wajah. Kita kenalan dulu kali ya. Kali ini Kevin mengeluarkan tangannya kepada David. Meski David masih terlihat takut, tapi akhirnya ia mau bersalaman dengan Kevin. Kevin Arsenio Adelardo. Ucap polisi itu menyebutkan nama lengkapnya. Nah, sudah salaman berarti kita sudah jadi teman kan? Jadi David bisa ikut abang ke ruangan sana, mau? Lagi-lagi David menggeleng pelan. Ia terlihat ketakutan, sepertinya apa yang dialaminya hari ini membuatnya trauma. Jangan takut, besok abang akan ke sekolah David, abang yang akan temui guru David langsung. Akhirnya setelah dibujuk cukup lama, David mau pergi ke ruangan pelayanan bersama dengan Kevin. Sementara Farida dan B6 menunggu di ruangan Kevin. Karena kondisi David terlihat trauma dan wajah memarnya perlu diperiksa lebih lanjut. Akhirnya, setelah membuat laporan polisi, David dibawa ke rumah sakit oleh Farida. Adiknya yang biasanya ceria kini terlihat murung. Ia sama sekali tidak bisa diajak bicara oleh siapapun termasuk B6. Mbak Ida, apa nggak sebaiknya ayah Mbak Ida ditelepon? B6 terbiasa memanggil Farida dengan sebutan Mbak Ida. Gak usah Bi, Farida juga bisa kok jagain David. Memang terdengar egois, tapi Farida masih tidak terima dengan pernikahan ayahnya dan juga istri baru ayahnya. Bentar, aku bayar dulu. Keluar dari ruang rawat David, ia berjalan ke ruang administrasi. Seketika dia teringat ternyata ATM-nya masih belum diambil dari polisi itu. Bisa-bisanya gue lupa lagi. Gumam Farida lalu duduk di kursi yang ada di ruang tunggu. Ia menunjukkan kepalanya dan kembali menitikkan air matanya. Ternyata ia tidak cukup kuat untuk menghadapi semua ini sendirian. Jangan nangis di sini, nanti ada yang ngikutin loh. Tiba-tiba terdengar suara pria yang tidak asing di telinganya. Farida menoleh dan melihat ada Kevin, si pria tampan itu duduk di sampingnya. Kamu ngapain di sini? Tanya Farida lalu menghapus air mata. Ini, Kevin mengembalikan ATM dan juga bukti pembayaran biaya rumah sakit. Makasih udah sekalian dibayarin. Udah, gak usah nangis terus. Nangis itu gak bakal nyelesain masalah. Masa Wonder Woman yang suka marah-marah nangis? Malu dong. Maksudnya? Farida bingung. Padahal hanya David yang selalu menyebut dirinya dengan panggilan Wonder Woman. David cerita apa aja sama kamu? Lorong rumah sakit malam itu terasa sepi, dan Farida hanya bisa mendengar suara lembut dari pria tampan yang duduk di sampingnya. Perhatian yang diberikan pria itu memang sangat tulus, tidak seperti Tristan yang akan memuji jika ada maunya saja. Besok aku mau ke sekolah David, apa kamu mau pergi sama-sama? Tanyanya. Kevin mengalihkan pembicaraan. Gak usah, biar aku aja. Aku gak mau ngerepotin kamu. Lagian ngapain juga kamu bantuin aku, kita juga baru kenal. Bukan buat bantuin mbak kok, karena aku udah janjian sama David. Jawab pria itu lalu beranjak dari tempat duduknya. Akan ada pelangi setelah badai, itu memang benar nyata adanya. Buktinya setelah Farida diselingkuhi oleh Tristan si Mukondo itu, kini ia bertemu dengan pria penyelamat sekaligus pria yang membuat awal kesialannya hari ini. Keesokan harinya, hari ini Farida sudah siap untuk menemui kepala sekolah di sekolah David. Ia berjalan memasuki sekolah David seorang diri, menuju ruang kepala sekolah. Apapun yang terjadi, orang yang membuat David babak belur harus dikeluarkan dari sekolah ini, supaya anak nakal itu jerah dan tidak ada lagi kasus bullying di antara pelajar. Selama Farida menghentikan ucapannya saat melihat Kevin sudah berada di sana. Ternyata pria itu menepati janjinya untuk datang ke sekolah. Tapi kali ini pria itu memakai pakaian bebas, tidak memakai seragam polisi. Baju putih disertai celana jeans dan sepatu kets, membuat Farida terpesona dengan ketampanan pria itu. Silakan duduk Bu, ucap kepala sekolah yang duduk di hadapan Kevin. Farida lalu duduk di samping Kevin. Maksud kedatangannya ke sekolah, dia ingin menyampaikan apa yang terjadi pada David dan meminta kepala sekolah untuk bertindak tegas pada siswa yang berbuat seenaknya. Tapi ternyata dia telat karena hal itu sudah disampaikan lebih dulu oleh Kevin kepada kepala sekolah. Kepala sekolah akan mengundang orang tua murid yang sudah melakukan bullying pada David esok hari. Kebetulan saya sudah melaporkan kasus ini pada pihak yang berwajib, Pak, dan akan segera diproses hari ini. Tadi malam yang bersangkutan sudah dibawa ke kantor polisi dan sedang diperiksa. Nanti bagaimana kelanjutannya, saya harap tidak ada lagi kejadian yang sama seperti ini yang menimpa adik saya. Jelas Kevin dengan panjang lebar. Karena tidak tahu maksud dan tujuan Kevin melakukan hal ini dan membantunya hingga sekarang. Padahal mereka baru saja kenal, tapi Kevin begitu perhatian kepada Farida dan juga adiknya. Setelah pulang dari sekolah, Kevin kembali mengantar Farida ke rumah sakit. Hari ini Farida kembali izin untuk tidak masuk ke kantor. Dia harus menemani David di rumah sakit.
Di saat seperti ini, dia selalu merindukan ibunya. Andai saja ibunya masih hidup, pasti dia tidak akan merasakan kesepian seperti ini. Ditemani segelas kopi dan seorang pria tampan, kini Farida duduk di lorong rumah sakit sambil menunggu David selesai pengobatan. "Kamu kenapa mau nolongin saya?" tanya Farida tanpa melihat wajah pria yang duduk di hadapannya. "Saya juga korban bullying waktu sekolah." Farida mendongakkan kepalanya dan menatap tidak percaya. "Makanya saya nggak mau kejadian seperti ini terulang lagi sama anak-anak yang dianggap lemah." "Emang David lemah ya?" Walaupun sudah tinggal bersama, tapi Farida tidak bisa memahami sifat adiknya. "Ya, bisa dibilang begitu. Tadi malam dia bilang kalau dia sering diajak sama teman-teman sekelasnya. Katanya dia..." Kevin kembali menghentikan ucapannya saat melihat Farida sudah menangis pilu. "Jangan nyalain diri sendiri. Ibu hebat kok. Di usia ibu Farida yang sekarang, ibu sudah bisa mendidik dan menjaga adiknya seorang diri. Di saat kebanyakan anak seusia ibu masih sedang asik bermain, traveling, pacaran, tapi saya baru diselingkuhin, ibu saya baru meninggal, ayah saya nikah lagi. Sekarang adik saya babak belur. Lengkap kan?" Tangis Farida kembali pecah. Kini Farida dan Kevin menjadi pusat perhatian karena tangisan Farida terdengar oleh orang-orang yang ada di sana. "Nangisnya jangan keras-keras, malu dilihat orang," bisik Kevin sambil mengelus punggung tangan Farida. "Mau beli es krim? Atau mau? Aku mau bakso. Namanya bakso legend, terus baksonya yang pedas banget biar semua stresku hilang." Seketika Kevin langsung tertawa puas saat mendengar ucapan Farida barusan. Ia baru menemukan perempuan random seperti ini. Walaupun wajahnya selalu jutek, tapi bagi Kevin, Farida terlihat lucu dan cantik. "Ya udah, kamu mau beli berapa?" "Satu aja, kalau kamu mau berarti jadi 2. Jawab Farida lalu mengeluarkan ponselnya. 3 deh." "Yaudah aku pergi ya. Kamu mau di sini atau ke kamar David?" "Mau ngapain pergi? Aku mau pesan online aja." Entah mengapa, Farida tidak ingin Kevin pergi, karena sekarang hanya pria asing ini yang mau menemaninya. "Aku sekalian mau ke kantor dulu, mau tanyain kasus David. Nanti aku pasti balik ke sini lagi. 3 kan baksonya?" Farida hanya menganggukkan kepalanya tanpa menoleh ke arah Kevin. Akhirnya Kevin pun pamit pergi setelah mengantarkan Farida ke ruang David. "Besok aja lah temuinya ya. Nanti biar gue telepon kakak gue dulu," ucap Vivi dari ujung telepon. "Thanks ya Vi, semangat. Gue tahu lo orangnya kuat." "Kapan balik sih? Lama banget. Gue kesepian tahu. Besok gue mau masukin berkas ke pengadilan dulu. Gue on the way janda," jawab Vivi tertawa puas. Farida mendongakkan kepalanya dan melihat wajah seorang pria parubaya yang kini berdiri di hadapannya. Di samping pria itu ada seorang perempuan muda yang tidak lain adalah ibu tirinya. "Mau apa lagi datang ke sini?" tanya Farida dengan wajah cuek. "Farida, jadi gini nak. Ayah mohon sama kamu, sampai kapan Farida akan begini sama ayah?" Ayahnya memang tidak salah, ia menikah lagi setelah 2 tahun ibunya meninggal. Tapi Farida tetap tidak terima. Farida takut ibu tirinya seperti ibu tiri yang diceritakan orang-orang di luar sana. "Ayah, kalau mau ketemu sama David, masuk aja." Farida langsung masuk lebih dulu ke ruangan rawat David. Entah siapa yang menghubungi ayahnya sampai ia harus datang ke kota tersebut bersama istrinya. Saat melihat ayah dan ibu tirinya masuk, David langsung meneteskan air mata. Ia langsung memeluk ayahnya dengan erat. "Jangan nangis, semuanya sudah Kak Farida urus. David bilang makasih sama kakak. Sekarang ayah ada di sini," ucap ayahnya sambil mengelus ubun-ubun anaknya. "David mau tinggal sama ayah aja," jawab David lirih. Seketika ayahnya menoleh ke arah Farida. Dia tahu anak pertamanya itu pasti akan kecewa mendengar adiknya bicara seperti itu. "Ayah mau tinggal di rumah kita lagi sama David dan juga Kak Farida. Jadi David gak usah khawatir," sahut ibu tirinya. "Terus tante juga ikut?" tanya David sambil menatap Farida. "Tante tetap di kampung halaman tante. Ayah akan di sini sama kalian," jawab perempuan parubaya itu sambil tersenyum manis. "Gak usah drama deh," ucap Farida dengan wajah judes. "Kalau David mau tinggal sama ayah ya udah pergi aja, kakak gak larang kok." "Kak Farida kenapa sih masih marah sama ayah? Ayah sama Tante Jihan kan gak salah kak. Tante Jihan juga selalu kasih apa yang David mau. Sampai kapan kakak kayak gini terus?" "Siapa yang marah? Kakak kan cuma bilang kalau kamu mau tinggal sama ayah ya udah, kakak gak ngelarang." "Udah Mbak Ida, udah," bisik Bu Inem yang kini berdiri di samping Farida. "David tahu kakak marah sama ayah, soalnya ayah udah nikah lagi sama Tante Jihan kan? Yang kakak lakuin itu gak adil kak, ayah juga pengen bahagia," ucap David lalu terisak tangis. Udah, jangan berantem. Kak Farida gak marah kok sama ayah. David gak boleh gitu. David tahu kalau kakak itu
David tahu apa sih soal kakak? Sambil menangis, Farida menyela perkataan David. Farida, sudah. Dengan tatapan pilu, ayah Farida kini menatapnya lekat-lekat. Farida permisi. Akhirnya ia memutuskan keluar dari ruang rawat adiknya. Sambil bercucuran air mata, Farida berjalan keluar dari rumah sakit. Sampai akhirnya tidak sengaja berpapasan dengan Kevin. Loh, mau kemana? Tanya pria itu dengan wajah panik. Mau pulang, jawab Farida ketus. Ia kembali berjalan ke arah mobil, namun pria itu kembali menyusulnya dan mencegah Farida pergi. Ada apa? Terus David sama siapa? Bukannya menjawab, kini Farida kembali terisak tangis sambil menutup kedua wajahnya. Udah ya. Kevin terus berusaha mengusap pipi Farida yang dipenuhi dengan air mata. Aku salah apa sih? Ucap Farida yang masih menangis pilu. Melihat Farida menangis seperti ini, Kevin tidak tega melihatnya. Akhirnya ia menarik Farida ke dalam pelukannya. Mau ngobrol di kafe? Tanya Kevin dengan suara lembut. Aku mau pergi dari sini. Ya udah, kita jalan ya, biar aku yang nyetir. Kevin kembali melepaskan pelukannya, lalu menghapus air mata Farida dan mengajaknya ke mobil. Keduanya lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Berjalan tanpa tahu arah, itulah yang saat ini Farida dan Kevin lakukan. Meski sudah cukup tenang, tapi Farida masih belum menceritakan apa yang terjadi pada Kevin. Katanya mau bakso, kasihan loh baksonya udah dingin. Ucap Kevin membuka pembicaraan. Lebih kasihan aku, jawab Farida lirih. Mendengar jawaban Farida, Kevin pun terkekeh pelan. Coba cerita, sebenarnya ada apa? Kamu patah hati lagi? Atau lihat pacar kamu selingkuh? Patah hati udah 5 hari yang lalu, tapi sakitnya masih terasa sampai sekarang. Terus gara-gara apa? Kejedot tangannya? Atau kelilipan debu rumah sakit? Ih, kenapa sih nanyanya kayak gitu? Gak ada pertanyaan lain apa? Habisnya kamu gak mau cerita? Coba ceritain dulu. Kamu ini kenapa sih kepo banget? Kenal aja baru kemarin. Jangan sok baik deh. Emangnya aku kelihatan sok baik? Tanya Kevin sambil menatap Farida sekilas. Semua cowok di dunia ini sama aja. Awalnya doang manis, nanti di akhirnya juga kayak jeruk nipis. Berarti sekarang aku manis dong. To the point aja deh. Apa maksud kamu perhatian sama aku? Padahal kita baru ketemu sehari. Coba jelasin. Farida kini menatap Kevin dengan serius. Mau jawab jujur atau bohong? Baru kali ini Farida menemukan pria yang membuat suasana hatinya campur aduk. Ya yang jujur aja. Akhirnya Kevin menghentikan mobilnya di tepi jalan. Dia menatap perempuan yang kini ada di hadapannya. Jawaban bohongnya, aku deketin kamu karena aku naksir kamu. Jawaban jujurnya, aku jatuh cinta sama kamu pandangan pertama. Jelas pria itu dengan wajah serius. Sama aja, ucap Farida yang sudah kesal dengan pria di sampingnya itu. Ya udah, jalan lagi. Jangan sampai aku turun di sini. Nah, justru itu aku pengen kamu turun. Hah? Kamu mau ninggalin aku sendirian di sini? Tanya Farida dengan suara lantang. Bukan, tapi aku mau minta sama kamu tolong dorong mobil ini karena mobilnya habis bensin. Jadi lo awalnya ditilang, habis itu ATM lo ketinggalan, terus kalian jadi deket kayak gini. Setelah masa cuti Vivi selesai, kini ia sudah kembali bekerja di kantornya. Dan tentu saja, orang pertama yang Vivi kunjungi adalah Farida. Setelah 1 minggu ini, mereka sibuk dengan masalah mereka masing-masing. Kini, keduanya saling menceritakan apa yang terjadi selama mereka berpisah. Sore itu seperti biasa, Vivi menghabiskan waktunya di ruang kerja Farida. Sebenarnya, pekerjaan mereka sudah selesai, namun mereka lebih memilih untuk tetap stay di kantor. Sejak Ibu Tiri dan ayahnya tinggal di rumah lagi, Farida menjadi tidak betah di rumah. Ia sering pulang larut malam, dan hanya pulang saat ia akan tidur. Begitupun dengan Vivi, setelah ia dan suaminya berpisah, ia seperti tidak semangat untuk pulang ke rumah lebih awal. Random kan? Tanya Farida lalu duduk di hadapan Vivi. Tapi lo bilang cowok itu membawa sial, tapi buktinya dia baik kok sama lo. Baik sih baik, cuma gue gak bisa percaya gitu aja sama cowok, apalagi dia polisi. Lo tahu kan polisi itu gimana di luar sana? Terus malam ini lo diajak dinner, kenapa lo mau kalau lo bilang image polisi kayak gitu? Tanya Vivi lagi. Rencananya malam ini Farida akan pergi makan malam bersama dengan Kevin. Gue gak enak aja, dia udah banyak nolongin gue sama David kemarin. Dia juga yang kasih gue perhatian, jadi gue ngerasa gak enak kalau nolak ajakannya. Ini memang bukan ajakan Kevin yang pertama kalinya, tapi sudah yang ketiga kalinya. Dan baru ini Farida menerima ajakan itu. Seganteng apa sih cowoknya? Rumahnya di mana? Pasti tajir kan? Mana gue tahu? Jawab Farida acuh. Gue gak pernah nanyain soal itu. Ya elah, lo harus tanya dulu. Bentak Vivi sambil melempar makanan ke arah Farida. Siapa tahu dia keturunan keluarga konglomerat gitu. Alah, jangan ngehalu. Antar ja. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang selalu membuat Farida takut terdengar di depan pintu. Perempuan itu sedang berdiri sambil menyilangkan tangannya di depan dada.
Silakan masuk Bu, ucap Vivi dengan sopan. Udah jam segini kalian masih gosip? Tanya Saraswati lalu duduk di sofa single yang ada di ruangan Farida. Kami berdua jomblo Bu, jawab Vivi sambil menggaruk kepalanya. Terus urusan sama jomblo apa? Saya juga jomblo. Jangan pernah membahas kejombloan di depan perempuan yang satu ini. Dia akan marah walaupun perkataan itu bukan ditujukan padanya. Farida, kenapa kamu pulang malam terus? Padahal kerjaan kamu nggak ada yang deadline kan? Kamu kemana dulu? Tanya Saraswati sambil menatap Farida. Pasti ayahnya sudah mengadu pada Bu Saras, karena kalau bukan ayahnya, perempuan itu pasti tidak akan tahu ia pulang telat. Farida ngejim dulu, habis itu Farida, karena ayah kamu bawa istrinya ke rumah ya, makanya kamu protes dengan cara begitu. Nah itu Mbak tahu, ucap Farida setengah berbi. Ia bahkan tidak berani menatap wajah perempuan menyeramkan yang ada di hadapannya saat ini. Farida, kapan sih kamu dewasanya? Kamu itu jangan nyalahin ayah kamu terus. Dia juga masih muda, dia butuh pendamping. Ibu tiri kamu juga baik, buktinya dia mau nganterin file kamu yang ketinggalan ke sini kan? Seperti punya trauma, Farida tidak percaya pada kebaikan orang baru. Apalagi saat mereka baru saling kenal. Apalagi ibu tirinya sendiri dan Farida berpikir ia sudah pasti punya niat tertentu. Tidak ingin memperpanjang pembicaraan, akhirnya Farida memutuskan untuk mengajak Vivi pulang. Dengan alasan keduanya akan menghadiri pesta ulang tahun sahabat mereka yaitu Anita. Padahal itu hanya alasan mereka saja, agar terbebas dari pertanyaan-pertanyaan atasannya itu. Karena Farida harus mengantarkan Vivi ke hotel dulu, akhirnya ia telat sampai di kafe, tempat Farida dan Kevin akan bertemu. Ditambah macet yang parah, akhirnya ia harus telat 1 jam. Dengan nafas tersengal-sengal, ia datang menghampiri Kevin yang ternyata masih setia menunggunya di kafe. Pria itu bahkan sudah memesan makanan untuknya. Anda telat 1 jam 15 menit. Sapaan pertama Kevin saat Farida baru saja sampai. Sorry, tadi macet banget di jalan. Abis itu, nih minum dulu. Kevin langsung menyalakan perkataan Farida. Ia memberikan segelas air putih kepada Farida. Dengan cepat Farida meneguknya karena tenggorokannya terasa kering setelah ia berlarian dari arah parkiran. Jaraknya lumayan jauh. Ia langsung menghabiskan 1 gelas air mineral itu, lalu kembali menatap Kevin. Besok-besok ngajakin ketemu jangan tempat yang parkirannya jauh ya. Udah telat, malah situ yang ngomel, gumam Kevin sambil menggeleng pelan. Kamu udah pesan makanannya? Tanya Farida. Kini tatapannya beralih pada steak yang kini sudah berada di atas meja. Steak adalah salah satu menu favorit Farida. Langsung makan aja yuk, lapar banget nih. Silakan ibu bos. Tanpa basa-basi lagi, Farida langsung melahap makanannya. Ia seperti tidak makan selama seminggu. Farida melahap semuanya dengan sangat cepat, sampai membuat Kevin kenyang hanya dengan melihat Farida makan saja. Kamu masih marah sama ibu tiri kamu? Tanya Kevin sambil menatap Farida. Walaupun baru kenal, tapi Kevin sudah tahu semua cerita tentang ibu tirinya dan juga ayahnya Farida. Marah sih enggak, cuma takut diracun aja kalau makan masakan dia. Mendengar perkataan Farida, Kevin hanya terkekeh pelan. Walau terkadang sifat juteknya membuat Kevin sedikit kesal, tapi ada sikap lucu yang Farida punya yang membuatnya selalu rindu. Kamu mau bantuin aku nggak jadi tester? Tanya Kevin lagi. Tester gimana maksudnya? Aku cobain dulu masakan ibu tiri kamu. Abis itu kalau aku berhasil, kamu harus makan juga. Tapi kalau aku mati, kamu langsung ke kantor polisi. Gimana? Setuju? Gimana caranya kamu makan masakan dia? Aku bawain ke kantor kamu gitu. Ya aku ikut ke rumah kamu. Seketika Farida tersedak saat mendengar perkataan Kevin. Ternyata maksud dan tujuan Kevin mengatakan hal itu karena ingin mengetahui di mana rumah Farida. Dasar buaya, kata Farida dengan wajah kesal. Loh, kok buaya sih? Aku baik loh nawarin kamu buat jadi tester. Kan kalau emang benar ada racunnya, aku yang mati duluan. Bilang aja mau tahu rumah aku, pakai alasan mau jadi tester segala. Ya udah, kalau gitu aku ikut alasan kamu aja deh. Gimana kalau besok kamu bawain aku makanan itu ke kantor sebelum kamu pergi kerja? Gimana? Jadi itu bukan alasan kan? Ah, gak mau. Ntar aku yang jadi salah. Kalau kamu mati. Gak akan. Aku akan bilang kalau ini kemauan aku. Jadi please ya, kamu anterin itu ke kantor aku besok pagi. Minta Kevin sambil memohon pada Farida. Keesokan paginya, Farida meminta B&M untuk menyiapkan bekal masakan yang sudah dibuat oleh ibu tirinya tanpa sepengetahuan ayah dan ibu tirinya. Semenjak ibu tirinya tinggal di rumah, ia menggantikan B&M sebagai koki di rumah itu. Sebenarnya, Tante Jihan selalu memperlakukan Farida dan David dengan baik. Bahkan ia selalu perhatian, walaupun Farida tidak pernah menggubrisnya dan selalu bersikap cuek. Kak Farida mau bawa bekal buat ke kantor? Tanya Tante Jihan sambil menatap Farida.
Udah saya bungkus, Bu, jawab B6. Seketika Farida menoleh dan menatap B6 dengan tajam. Oh, ini maksudnya buat David. Dengan gugup kembali meralat perkataannya, dan buru-buru keluar dari rumah sambil membawakan bekal untuk David dan juga Farida. Farida, nanti pulangnya jangan kemalaman lagi ya. Ayah mau ajak kalian makan malam di luar. Udah lama kan kita nggak makan malam bareng-bareng lagi. Lihat nanti aja deh ya. Kalau nggak banyak kerjaan Farida ikut, tapi kalau banyak Farida nggak bisa ikut. Semoga bisa ya Kak Farida. Tante bakalan seneng banget kalau kakak bisa ikut makan malam bareng-bareng. Farida hanya mengangguk pelan lalu mencium tangan ayahnya dan juga Tante Jihan. Ia pamit pergi. Karena hari sudah menunjukkan 6:30 pagi. Di mana setengah jam lagi dia harus segera berada dari kantornya. Maafin B6 ya Mbak, bisik B6 sambil menunjukkan deretan giginya. Lain kali jangan keceplosan lagi ya. Farida pun masuk ke dalam mobil dan melanjutkan mobilnya menuju kantor polisi untuk memberikan bekal makanan yang sudah ia bawakan untuk Kevin. Biasanya Farida paling anti jika harus berurusan dengan polisi, walaupun pergi ke kantor polisi. Tapi sekarang ia malah dengan sengaja datang ke kantor polisi. Setelah sampai, ia mencoba menghubungi Kevin agar pria itu menemuinya di parkiran. Masuk aja ke ruangan aku, kamu tunggu bentar di sana, aku masih di jalan menuju kantor. Pusat Kevin dari ujung teleponnya. Hah? Kamu masih di jalan? Ya elah, tau gitu mending aku langsung ke kantor aja. Aku bisa kesiangan kalau kayak gini. Jawab Farida dengan kesal. Padahal dia punya waktu 20 menit untuk sampai di kantornya. Karena ia tidak bisa seenaknya datang terlambat tanpa alasan yang jelas. Apalagi sekarang kakak sepupunya sudah tahu kalau Farida sering pulang malam karena menghindari ibu tirinya. Bisa-bisa ia mendapat ambelan panjang kali lebar lagi jika ia datang terlambat. Aku titip aja sama teman kamu gimana? Aku gak bisa lama-lama soalnya, aku juga harus ke kantor. Ucap Farida lagi. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobilnya. Seorang polisi menggunakan pakaian seragam lengkap kini berdiri di samping mobilnya. Pria itu adalah Kevin. Dengan cepat Farida keluar dari mobilnya, kemudian langsung memberikan kotak makanan untuk Kevin. Nih, jangan salahin aku ya kalau ada racun di dalamnya. Ucap Farida. Makasih Bu Farida. Jawab Kevin sambil tersenyum tipis. Dulu, Farida sangat membenci polisi. Dia tidak menyukainya sama sekali, apalagi polisi lalu lintas. Tapi entah mengapa, saat melihat Kevin memakai baju seragam polisi, Farida terpesona dengan ketampanan wajahnya. Untuk yang kesekian kalinya. Sama-sama, jawab Farida, lalu masuk ke dalam mobilnya kembali. Pulang kerja jam berapa nanti? Tanya Kevin sebelum Farida pergi. Jam 4 sore, kenapa? Mau ngajak makan lagi? Gak apa-apa, takutnya aku keracunan. Jadi aku udah tahu kamu pulang jam berapa. Mendengar jawaban Kevin, Farida hanya bisa menggeleng pelan dan kembali melajukan mobilnya. Berada di kantor sampai jam 7 malam, tapi tidak membuat pekerjaan Farida selesai dengan cepat. Ia masih saja terkena omelan Saraswati karena kerjaan Farida yang selalu molor. Kadang Farida merasa capek bekerja di bawah tekanan kakak sepupunya yang super galak itu. Tapi mau gimana lagi? Kalau tidak bekerja di sini, mau di mana lagi? Farida, udah selesai kan kerjaan lo? Tanya Vivi yang kini menimbulkan kepalanya di balik pintu. Baru selesai gue. Ayo kita makan malam. Anita lagi di sekitar Jakarta nih. Dia ngajakin kita dinner. Ajak Vivi dengan penuh semangat. Anita adalah sahabat mereka yang dulu pernah bekerja satu kantor dengan Farida dan juga Vivi. Namun Anita memutuskan untuk resign dan bekerja di salah satu perusahaan teh yang ada di Bandung. Lo yang bayarin kan, Vi? Kalau soal makan, Farida emang selalu semangat. Entahlah, ia selalu merasa senang saat makan di luar bersama sahabatnya. Tujuan mereka kali ini yaitu restoran steak terenak favorit mereka bertiga. Dulu, mereka sering makan di sana. Namun semenjak Anita pindah, mereka hampir tidak pernah datang ke sana lagi. Selain tempatnya mahal, jaraknya juga lumayan jauh. Halo, teriak Anita yang sudah menunggu di restoran itu. Ketiganya saling berpelukan melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Gimana kabar lo, Vi? Makin gemuk aja sekarang. Ucap Farida yang kini duduk di samping Vivi. Seneng gue kerja di perusahaan teh, kadang bisa main ke tempat wisata kebun tehnya, bisa ketemu orang banyak di sana, kerja sambil liburan gitu loh. Terus bisa, asal jangan mojok di kebun teh sama suami orang aja sih. Ucap Vivi yang langsung menyela perkataan Anita. Vivi dan Farida tahu kalau Anita tipe perempuan yang centil dan gampang jatuh cinta. Tapi dia juga gampang dibodohi oleh pria-pria yang mengencaninya. Enggak lah Vi, gue sekarang udah tobat. Soalnya gue lagi sama satu cowok, ganteng, kaya, terus dia juga kerjaannya bagus. Jelas Anita dengan antusias. Jangan bilang itu suami orang, kayak yang dulu. Tanya Farida penasaran. Bukan dak, dia masih lajang. Umurnya di bawah aku setahun, jadi dia berondong. Tapi dia baik banget, terus kelihatan dewasa juga. Emang dia orang mana?
Orang Jakarta, makanya gue sekarang di sini. Karena mau ketemuan sama dia, karena selama ini gue belum pernah ketemu langsung sama orangnya. Kenalnya dari media sosial lagi, tanya Farida. Dulu, Anita pernah tertipu seorang pria yang berkenalan lewat media sosial. Tapi pria itu mengaku masih lajang, padahal sudah punya anak dan istri. Dan lebih mirisnya lagi, Anita sudah banyak tertipu oleh pria gila itu. Iya, kalau ketemu langsung mana ada yang mau kenalan. Apalagi sama cewek gendut kayak gue, yang ada orangnya bakalan ilfil duluan pas lihat gue. Mana-mana, lihat kayak apa sih cowoknya. Jangan sampai lo ketipu lagi, dan dia udah punya istri sama anak lagi. Vivi mengadakan tangannya, meminta ponsel milik Anita, karena Anita pasti hanya mempunyai fotonya. Yang sekarang gak akan nipu lagi deh, soalnya dia polisi, udah keren, ganteng, gagah, pokoknya perfect deh. Dengan bangga, Anita menunjukkan foto seorang laki-laki mengenakan seragam polisinya. Siapa namanya? Tanya Vivi sambil menatap foto pria itu lekat-lekat. Devan, dia kerja di sini, tapi katanya tahun depan mau pindah ke Bandung. Dia kemarin baru ngurus pindahan soalnya. Mana lihat? Dengan penasaran, Farida mendekat pada Vivi. Loh, ini kan? Farida menghentikan ucapannya lalu menatap Vivi. Jangan bilang ini polisi yang lu ceritain kemarin, ucap Vivi. Dengan lemas, Farida mengangguk pelan, lalu menatap Anita. Kenapa? Lo kenal sama Devan? Tanya Anita lagi. Devan? Namanya Devan? Iya, namanya Devan. Kamu kenal? Tanya Anita penasaran. Ini kenalnya Farida, mereka lagi PDKT. Tiap hari ketemu orang ini loh dia. Jelas Vivi. Hah? Lo serius? Jadi dia udah deket sama lo? Emangnya kenapa? Lo udah pacaran sama dia? Tanya Farida. Gue udah mau nikah sama dia seminggu yang lalu. Dia minta duit sama gue buat urus pindah tugas, dan gue baru kasih 25 juta. What? 25 juta? Tak lama kemudian Farida langsung menghubungi Kevin untuk mengajaknya ketemuan, sekaligus menanyakan apakah yang di foto ini benar dia atau bukan. Coba lihat, ini kamu bukan? Tadinya Farida tidak ingin mengajak Kevin bertemu dengan kedua sahabatnya. Tapi karena Farida yakin kalau Anita ini kembali ditipu oleh laki-laki yang kenalannya di sosial media, akhirnya mau tidak mau Farida harus mengajak Kevin untuk datang ke warung angkringan. Karena restoran tempat makan mereka tadi sudah harus tutup pukul 10 malam. Akhirnya mereka mencari tempat yang buka sampai tengah malam. Dan mereka memilih angkringan yang tidak jauh dari kantornya. Selain rasanya enak, harganya juga sangat ekonomis. Makan sekenyang apapun tidak akan menguras dompet. Terlebih penjualnya mantan office girl di kantor tempat Farida kerja. Jadi mereka bisa mengutang dulu kalau lagi kekurangan uang. Iya, ini foto aku. Emangnya kenapa? Tanya Kevin sambil menatap Farida. Coba sekarang lo telepon orang yang ada di foto ini. Minta Farida pada Anita. Kalau dia jawab berarti dia telepon lo. Berarti fix lo ditipu lagi. Tapi gak mungkin dia nipu. Dia selalu kirim foto kegiatan sehari-harinya kok. Anita masih tetap bersikeras. Jika kali ini ia tidak tertipu seperti waktu lalu. Nih, kalau gak percaya, dia juga ngirimin foto keluarganya. Anita kembali menunjukkan sebuah foto keluarga pada Farida. Ini keluarga kamu? Tanya Farida sambil menatap Kevin. Pria itu hanya mengangguk pelan lalu menatap Farida. Tuh kan, ini beneran Kevin. Kamu yang nyuruh aku kesini loh. Sekarang kamu malah gak ngaku. Sahut Anita dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sini, biar gue pastiin. Dengan cepat Farida merebut ponsel milik Anita lalu menghubungi nomor pria yang bernama Devan itu. Tidak perlu menunggu lama, panggilan pun terhubung. Halo sayang, sorry aku gak bisa nemuin kamu malam ini. Soalnya aku harus keluar. Ada kegiatan mendesak. Ini aku juga lagi bingung, uang aku habis. Gimana ya? Sapa seorang pria dari ujung telepon. Padahal aku udah sampai di Jakarta, kamu malah pergi. Ucap Vivi sayang menatap Anita. Dia lalu menghidupkan speaker teleponnya agar semuanya bisa mendengar pembicaraan mereka. Kalau gitu gimana ya? Kalau kita video call aja, aku kangen lo sama kamu. Aduh sayang, maaf ya. Aku lagi sama atasan aku. Besok aja, kalau aku udah gak sibuk. Sekarang aku minta tolong sama kamu boleh gak? Kamu kirim aku uang buat beli bensin. Besok aku ganti deh. Tuh kan, fix. Lo ditipu lagi. Bisik Farida. Uang aku habis. Bentar ya, aku minta dulu sama kakak aku. Farida lalu memberikan ponselnya pada Kevin. Coba lo ngomong sama dia. Perintahnya sambil berbisik. Jangan sayang, aku malu. Gak usah minta sama kak. Bapak dari rutan mana ya? Tanya Kevin yang langsung menyela perkataan pria itu. Maksudnya rutan? Apa? Saya ini polisi. Polisi di mana tugasnya? Siapa namanya? Ngapain kamu pakai foto saya di media sosial kamu? Bukannya menjawab, panggilan pun langsung terputus begitu saja. Lah, dimatiin. Ucap Kevin lalu mengembalikan ponselnya pada Anita. Jadi gue ditipu lagi? Anita lalu meneteskan air matanya. Melihat sahabatnya menangis, Farida lalu memeluk sahabatnya sambil mengusap-usap punggungnya. Udah berapa banyak duit lo yang dikasih sama dia? 25 juta Farida, itu duit tabungan gue. Farida dan Vivi tidak habis pikir. Anita selalu saja tertipu dengan mudahnya memberikan uang kepada lelaki yang baru saja ia kenal dari media sosial.
Karena sudah larut malam, Kevin menawarkan diri untuk mengantarkan Farida ke rumah. Mobil Farida dibawa Vivi ke hotel bersama Anita. Aku udah minta tolong sama orang di kantor buat lacak alamat yang udah nipu teman kamu. Palingan besok ada update terbaru. Nanti aku bantuin cari, biar uangnya bisa balik lagi. Ucap Kevin sambil fokus pada kemudinya. Kok bisa ya Anita kena tipu terus? Kok bisa orang itu punya foto-foto kamu sama foto keluarga kamu juga? Dari media sosial aku kan banyak. Kebanyakan mereka nyuri dari sana, dan itu udah nggak aneh lagi. Udah banyak juga yang datang melapor ke kantor. Kasusnya sama kayak Anita, bahkan ada yang sampai nangis minta dinikahin sama aku. What? Serius? Terus gimana? Itu pelakunya siapa sih? Tanya Farida penasaran. Biasanya orang yang ada di lapas yang lagi di penjara, kebanyakan sih begitu. Atau jangan-jangan kamu sekongkol ya? Tanya Farida dengan wajah penasaran. Lalu kemudian Kevin tertawa puas mendengar perkataan Farida. Iya, biar aku cepet kaya, kata Kevin sambil tertawa terpahak-pahak. Dih, jadi beneran kamu dalangnya? Kevin lalu menggenggam tangan Farida dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya fokus pada kemudi. Jantung Farida rasanya mau copot diberlakukan seperti ini, apalagi di tengah malam yang sunyi, ditemani alunan musik romantis dengan pria tampan seperti Kevin. Tapi untungnya hari sudah malam, jadi Kevin tidak akan melihat wajah Farida yang berubah marah seperti tomat. Kamu hati-hati ya, jangan sampai tertipu seperti teman kamu. Pilih cowok itu harus pintar-pintar, jangan asal cinta, nanti ujung-ujungnya rugi sendiri. Ucap Kevin lalu menatap Farida sekilas. Berarti aku juga harus hati-hati, bentar ya ada telepon. Kevin langsung menghela perkataan Farida dan meraih ponselnya. Halo, ada apa? Mas kapan pulang? Mau saya manggil-manggil terus mas, ucap perempuan dari ujung telepon. Mendengar suara seorang perempuan, Farida langsung melepaskan genggaman tangan Kevin. Bentar lagi ya, bilangin nanti papa bawain makanan kesukaan Moza. Oke deh mas, hati-hati. Panggilan pun terputus begitu saja. Entah mengapa hati Farida terasa sakit saat mendengar suara perempuan yang menghubungi Kevin. Kenapa dilepas? Tanya Kevin sambil menatap Farida. Ya iyalah, itu kan istri kamu yang telepon. Istri? Tanya Kevin dengan wajah kaget. Iya, dan Moza itu pasti anak kamu kan? Dasar buaya, mulai sekarang gak usah deket-deket lagi. Gue gak mau dituduh pelakor. Pelakor? Siapa? Ini maksudnya apa sih kok kamu tiba-tiba marah? Udah berhenti di sini, rumah aku di depan kok, udah dekat. Akhirnya Kevin menghentikan mobilnya, tepat di depan rumah Farida. Tanpa menunggu lama Farida langsung masuk ke dalam rumah tanpa berpamitan pada Kevin. Hatinya terasa sakit, padahal mereka tidak punya hubungan apapun. Karena tidak ingin diganggu, akhirnya Farida mematikan ponselnya setelah ia memblokir nomor Kevin. Keesokan harinya, Farida lupa. Seharusnya tadi malam ia pulang lebih awal, seperti permintaan ayahnya. Namun karena ada Anita, dia lupa dan akhirnya pulang larut malam. Banyak kerjaan lagi ya kak? Tanya ayahnya sambil menatap Farida. Mereka sedang sarapan pagi bersama. Iya, terus tadi malam ada Anita pulang dari Bandung, makanya Farida lupa kalau ada acara sama ayah. Padahal Tante Jian udah pesen tempatnya loh kak, tapi karena kakak jadi batal deh. Ngapain harus sama kakak? Kan kakak udah bilang kalau kakak nggak janji bisa ikut bareng kalian. Siapa yang salahin kakak? David cuma bilang aja kok. Ya kamu, udah ya kak, saut ayah sambil menatap David dan Farida bergantian. Ayah minta maaf kalau ayah udah bikin kak Farida marah dan benci sama ayah, tapi ayah cuma pengen Farida berangkat dulu. Ia tak ingin mendengar perkataan ayahnya lagi, karena sudah pasti ia akan mengatakan jika ayah ingin bahagia, seperti saat meminta izin untuk menikah lagi dengan istri barunya. Tanpa mencium tangan ayahnya dan juga ibu tirinya, Farida langsung pergi begitu saja. Langkahnya terhenti saat ia sadar ternyata mobilnya dibawa oleh Vivi. Mau tak mau, Farida harus memesan taksi online karena mobilnya dibawa oleh Vivi dan tidak mungkin juga ia menghubungi Kevin karena dia sudah memblokir nomornya. Akhirnya pekerjaan Farida selesai juga. Setelah tadi pagi ia datang terlambat, ternyata hasil pekerjaannya sudah diminta oleh bosnya yang tak lain adalah kakak sepupunya sendiri sampai akhirnya ia lupa makan siang. Sumpah capek banget, gomam Farida sambil memijat pelipisnya. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintunya. Setelah itu Farida pun mempersilahkan orang tersebut masuk. Bu Farida, ibu dicari sama polisi di depan, ucap wanita itu yang bernama Bonisa. Polisi? Polisi apa bu? Tanya Farida dengan wajah kaget. Ayo ikut saja aja bu. Bonisa lalu menarik tangan Farida dan membawanya ke lobi kantor. Ternyata polisi yang dimaksud Bonisa adalah Kevin. Pria itu nekat datang ke kantor Farida menggunakan seragam lengkapnya. Alhasil orang-orang itu mengira jika Farida punya masalah. Kamu ngapain kesini? Mau jemput kamu. Farida. Di saat yang bersamaan, Saraswati yang baru saja keluar dari lift langsung berteriak memanggilnya dan berjalan dengan tergesa-gesa menghampiri Farida.
kamu ada masalah apa? Kenapa bisa berurusan sama polisi di kantor? Bukan, aku gak punya masalah apa-apa. Bapak ada keperluan apa ya Pak sama adik saya? Oh, ini kakaknya. Saya Kevin, teman dekatnya Farida. Kevin pun langsung mencium tangan Saraswati sampai perempuan itu terlihat kaget. Beneran ini teman dekat? Bukan ada masalah sama adik saya kan? Tanya Saraswati lagi untuk memastikan. Bukan Kak, saya kesini mau jemput. Saya mau ngajak Farida makan malam. Akhirnya Saraswati bisa bernafas lega karena adik sepupunya tidak melakukan hal-hal yang aneh. Akhirnya Farida dan juga Kevin pun pamit pada kakak sepupunya itu setelah mereka sadar ternyata mereka sudah menjadi pusat perhatian semua karyawan di kantor. Sepanjang perjalanan Farida terus terdiam. Ia bahkan tidak berani menatap pria yang kini ada di sebelahnya. Niat hati ia ingin menjauh dari pria ini sampai ia sudah memblokir nomor ponselnya. Kenapa nomorku diblokir? Gue gak mau dilabrak sama bini lo. Jangan sampai bini lo marah dan bilang kalau gue pelakor. Apalagi lo udah punya anak. Gila sih. Gak mungkin kan kalau gue harus deket-deket sama lo. Siapa sih yang udah punya istri? Siapa yang udah punya anak? Udah ketahuan juga masih ngelak, ucap Farida sambil menggeleng. Kali ini Kevin langsung menghentikan mobilnya di tepi jalan lalu menghubungi seseorang yang menghidupkan speaker teleponnya. Halo, Mbak Darmi. Sapa Kevin setelah panggilan terhubung. Bi, coba tolong jelasin Moza itu siapa? Apaan sih? Bisik Farida sambil memasang wajah kesal. Ada yang marah sama nuduh aku udah punya anak sama istri juga, ucap Kevin. Waduh, siapa itu? Mbak Farida ya? Tanya perempuan di ujung telepon itu. Bukan Bu, bukan saya, jawab Farida refleks meski ia tidak mengenal siapa Mbak Darmi yang sedang berbicara dengan Kevin saat ini. Saya bukan pelakor Mbak, saya perempuan baik-baik, malah saya yang diselingkuhin. Mbak Darmi pun tertawa mendengar ucapan Farida, begitupun dengan Kevin. Pria itu tertawa puas lalu mencubit gemas pipi Farida. Jadi Mas Kevin udah jalan lagi sama Mbak Farida? Tanya Mbak Darmi dari ujung telepon. Udah Mbak, sesuai saran dari Mbak Darmi tadi pagi. Akhirnya aku datang ke kantornya. Nah gitu, kalau cinta harus diperjuangin. Mbak Darmi dukung dari belakang. Makasih ya Mbak, tapi tolong jelasin dulu, Moza itu siapa? Kemarin Mbak Darmi bilang itu. Moza itu kucingnya Mas Kevin. Mas Kevin itu nganggap kucingnya kayak anak-anaknya sendiri. Selalu manggil dirinya dengan sebutan papa buat kucing-kucingnya. Jadi Moza itu kucing. Terus Kevin belum nikah sama punya anak? Tanya Farida dengan wajah kaget. Belum Mbak, Mas Kevin masih pejagat tulen. Dia masih nunggu Mbak Farida menerima cintanya. Besok-besok kalau ada yang ingin kamu ketahui tentang aku, kamu bisa tanya langsung ke orangnya ya. Jangan langsung blokir dan bilang gitu aja. Rasanya Farida ingin pergi sejauh mungkin. Atau kalau bisa, Farida ingin memasukkan wajahnya ke dalam tas supaya pria yang ada di sampingnya itu tidak melihat pipinya yang sudah berubah seperti tomat yang matang dengan sempurna. Tapi ia berusaha untuk tetap baik-baik saja, meskipun ia sangat gugup. Tatapan matanya terus menatap ke arah jalanan, meskipun ketampanan pria yang kini duduk di sampingnya lebih menggoda daripada jalanan yang macet. Tapi Farida lebih memilih melihat jalanan. Emangnya apa sih yang kamu tunggu? Kenapa kamu gak langsung terima aku aja, dan kita bisa langsung pacaran kayak orang-orang? Tanya Kevin kepada Farida. Enak aja, aku gak mau kenangan-kenangan burukku terulang kembali. Emangnya apa yang kamu takutin? Aku harus buktiin apa biar kamu percaya sama aku kalau aku tuh serius? Pertanyaan Kevin begitu membuat Farida bingung. Sekarang Kevin menantang balik kepada Farida apa yang harus ia lakukan untuk membuktikan bahwa dia serius. Ya, aku maunya hubungan terakhirku ini berujung pernikahan, bukan hanya sebagai pelampiasan sah saja. Aku pengen ada keseriusan di dalamnya. Menjalin hubungan pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mudah dan bisa sembarangan. Aku harus apa buat buktiin semua ini? Pertanyaan Kevin sungguh membuat Farida kehabisan kata-kata. Ya udah, kalau kamu emang serius, datang aja ke rumahku, lamar aku dan nikahi aku secepatnya. Itu baru bisa dibilang laki-laki serius. Tantang Farida kepada Kevin. Oke, besok lusa aku dan ibuku akan datang ke sana, ke rumahmu, untuk membuktikan kalau aku memang serius. Laki-laki tampan ini membuat Farida kebingungan. Jangan banyak bicara, buktiin aja, kata Farida. Akhirnya perpisahan di antara mereka pun terjadi. Dalam hati Farida ia berkata, mana mungkin laki-laki zaman sekarang berani membuktikan cintanya datang ke rumahnya dengan jangka waktu secepat itu. Paling-paling juga dia akan mundur dan mulai menjauhinya. Sore itu, Farida pulang lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Karena pekerjaan di kantornya memang sudah selesai. Farida memutuskan untuk segera pulang. Sekitar jam 7 malam, Farida sampai di depan rumah. Dia heran mengapa ada kendaraan di depan rumahnya. Apakah ada tamu? Tumben sekali jam segini ada tamu yang datang tidak seperti biasanya. Dengan hati yang penasaran, Farida pun langsung masuk ke rumah. Ia bingung sekaligus syok. Terlihat ada wanita paruh baya dan 2 orang laki-laki duduk di hadapan orang tua Farida. Loh, Kevin?
Tanya Farida saat masuk rumah. Loh, kok nggak sopan kayak gitu sih Farida? Baru masuk kok bukannya salam, kata ayah. Farida pun langsung mendekati ayahnya. Ada apa ini ayah? Kenapa rame-rame begini? Tanya Farida kepada ayahnya dan duduk di samping ayahnya itu. Oh, jadi ini namanya Farida. Cantik ya, kata wanita parubaya yang duduk di samping Kevin. Wanita itu tidak lain adalah Mbok Darmi. Jadi begini Farida, kedatangan kami ke sini semata-mata mewakili orang tua Kevin untuk melamar Farida, kata seorang pria yang duduk tak jauh dari Kevin. Ia adalah Pak Burhan, kakak dari ayahnya Kevin. Iya Farida, tadi mereka ke sini sudah mengungkapkan maksud kedatangan mereka ke sini. Katanya kamu dan Kevin sudah saling cinta dan kalian sudah saling sepakat untuk melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius. Ayah rasa sepertinya Kevin pria baik dan dia juga berasal dari keluarga yang baik pula. Ayah dan ibu tidak keberatan jika memang sudah keputusan kamu ingin menjalin rumah tangga, karena memang kamu sudah dewasa. Waktunya untuk punya pendamping, kata ayah Farida. Keadaan ini membuat Farida makin bingung. Kata-katanya yang kemarin hanyalah gertakan saja, ternyata Kevin benar-benar melakukannya. Sekarang bagaikan buah si malakama, ia tidak bisa menjilat ludahnya sendiri. Jadi bagaimana? Apa kamu mau menerima lamaran ini? Tanya Pak Burhan kepada Farida. Pria tampan dan kaya di hadapannya bisa saja mendapatkan wanita yang lebih cantik daripada Farida. Farida tidak punya alasan apapun untuk menolaknya, karena di dalam hatinya yang paling dalam Farida menginginkan Kevin untuk menjadi pasangannya. Iya, saya bersedia. Tiba-tiba, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Farida. Kata-kata itu keluar seperti dari alam bawah sadar Farida sendiri. Syukurlah kalau begitu. Nafas lega terlihat dari semua orang di sana. Kalau begitu, terimalah cincin tanda jadi tunangan ini Farida, kata Kevin sambil mengeluarkan kotak perhiasan cincin berlian. Farida pun dipakaikan cincin itu oleh Kevin. Semua mata menjadi saksi atas ikatan mereka pada malam hari itu. Kalau begitu, alangkah baiknya rencana pernikahan dilakukan secepat mungkin. Toh mereka berdua juga sudah saling menerima satu sama lain, kata ayah. Tapi ayah, bukannya terlalu dini dan terlalu cepat untuk membicarakan soal pernikahan. Kita kan baru aja tunangan, kata Farida yang seakan-akan justru dia yang belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Loh, bukannya kamu kemarin bilang bahwa kamu pengen cepat-cepat dinikahin? Kok sekarang kamu malah yang nolak? Tanya Kevin pada Farida. Bukan gitu, tapi... Farida kehabisan alasan. Di hadapan kedua orang tuanya, Farida seperti orang yang kebingungan. Ya sudah kalau begitu, bagaimana kalau acara pernikahan kita langsungkan awal tahun depan? Ini masih 2 bulan lagi untuk persiapan acara pernikahan Farida dan Kevin. Saya rasa cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan mempersiapkan mental Farida dan Kevin juga, kata Pak Burhan memberikan usulan. Saya setuju Pak, 2 bulan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Jadi kesimpulannya acara pernikahan ini akan diadakan saat tahun baru tahun depan, kata ayah Farida. Semua orang di sana setuju, begitu juga dengan Kevin. Ia tidak keberatan apabila pernikahan diadakan 2 bulan lagi saat tahun baru. Farida tidak bisa berkata-kata lagi. Semua yang dia katakan kemarin yang ia anggap hanyalah lelucon belaka, kini menjadi hal yang serius dan benar-benar terjadi. Mau tidak mau Farida harus menerimanya menjadi pendamping dari pria bernama Kevin, seorang pria yang gagah dan tampan. Lambat laun Farida mulai beradaptasi dengan keadaan ini. Farida yakin bahwasannya Kevin adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Ia yakin bahwasannya Kevin mampu membahagiakan Farida hingga akhir hayatnya. Tak terasa 2 bulan pun berlalu, acara pernikahan Kevin dan Farida pun digelar. Acara pernikahan itu digelar di sebuah gedung pertemuan. Acara yang terbilang mewah dan ramai dengan tamu undangan. Tak terkecuali 2 sahabat Farida, Vivi dan Anita. Mereka tak habis pikir ternyata Farida mau juga menikah dengan Kevin. Padahal dulu Farida bahkan ragu dan tidak suka dengan sosok pria ini. Sekarang Farida justru bersanding di pelaminan dengan pria itu. Semua cobaan dan kesedihan Farida kini telah berakhir. Farida yang dulu sendiri melawan hidupnya yang malang, kini bersanding dengan seorang yang siap menjadi pendamping dan melindunginya untuk menjalani hidup. Farida pun memulai hidup baru yang bahagia selama menjalin rumah tangga bersama Kevin.